dengan siapapun. Menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PDI Perjuangan. Ya. Ya. Mahkamah Konstitusi kemarin mengabulkan gugatan syarat Capres-Cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Bakal Capres 2024 Ganjar Pranowo menilai dengan putusan MK tersebut, semua warga negara berpeluang ikut Pilpres 2024 termasuk Gibran. Ganjar Pranowo menyatakan putusan MK bersifat final dan mengikat, karena itu semua pihak harus menghormati putusan tersebut. Putusan MK membuka peluang putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju di Pilpres mendatang. Ganjar menilai semua warga negara punya hak untuk ikut dalam proses demokrasi. Menurut Ganjar, semua orang, termasuk Gibran, memiliki peluang yang sama untuk maju di Pilpres mendatang. Apa? Bang sudah putus kok. Bagaimana Pak pandangannya Pak? Tidak ada misal. MK itu kan final and binding, maka kita hormati saja keputusan yang ada dari institusi resmi negara ini. Mas Gibran tidak orang menjadi cawapres Pak Prabowo gimana? Semua warga negara punya hak untuk ikut dalam proses demokrasi. Apa ada kans sih Mas Gibran ini sebagai pendamping Mas Ganjar? Semua orang punya kans. Ya. Besok Mas Di kesempatan lain, Ganjar Pranowo menyebut akan mengumumkan nama bakal cawapresnya besok. Nama Gibran Rakabuming Raka juga memiliki kans menjadi pendampingnya di Pilpres mendatang. ada kans tidak sih untuk jadi cawapresnya Mas Ganjar sendiri? Semua punya kan yang sama, kandidat siapapun gitu ya. Politik itu sebelum janur melengkung kan masih akan terjadi sesuatu. Bisa-bisa saja. Mas terkait cawapres inisialnya mungkin ada Mas. Inisialnya besok ya. Besok inisialnya ya. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dirumorkan memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto, Wali Kota Solo Gibran dipanggil untuk bertemu Sekjen PDIP Hasto Kristianto di kantor DPP PDIP Rabu besok. Gibran mengaku belum tahu pasti apa yang akan jadi pokok pembicaraan di pertemuan nanti. Gibran menyatakan telah dihubungi Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk datang ke kantor DPP PDIP. Meski belum tahu apa yang akan dibahas, namun Gibran mengaku telah menyiapkan laporan tentang situasi politik Solo untuk DPP PDIP. Banyak pihak mengkaitkan pemanggilan Gibran ke DPP PDIP dengan hasil putusan MK yang membuka peluang Gibran maju ke Pilpres mendatang. Saat ini nama Gibran santer disebut akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Sebelumnya Gibran juga pernah dipanggil ke DPP PDIP Mei lalu. Kala itu Gibran dipanggil ke DPP usai mendampingi Prabowo Subianto bertemu relawan di Solo. Saya masih koordinasi ya. Mas terkait acara tadi Mas. Terus yang dibicarakan dengan Pak Ya nggak tahu. Lihat besok dong. Ketemu aja belum kok. Ya. Seperti laporan kan biasanya Mas Gibran selalu melaporkan untuk perkembangan politik di Solo seperti itu. Apa saja Mas kira-kira? Ya lihat aja besok. Ya. Sebelum diputuskan MK terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan MK tak berwenang membuat aturan baru yang tidak diatur konstitusi. Mahfud pun mengaku heran kenapa gugatan soal batas usia begitu lama diputuskan MK. Saya itu open legal policy. Yang menentukan itu adalah positif legislator. Positif legislator itu DPR dan pemerintah. Kalau Mahkamah Konstitusi itu kerjanya negatif legislator, artinya hanya membatalkan kalau sesuatu bertentangan dengan undang-undang dasar. Tapi kalau hanya orang tidak suka dan sebagainya, itu tidak pantas. Tapi tidak dilarang oleh konstitusi, maka tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi. Kalau ini tidak open legal policy, ada masalah yang harus segera diselesaikan, apa alasannya? Itu harus jelas nanti di dalam putusannya. Menurut saya sederhana sih, kok terlalu lama memutus itu. Almas Sakibiru, mahasiswa asal Solo yang jadi penggugat syarat batas usia Capres-Cawapres 40 tahun dan menambahkan syarat pengalaman sebagai kepala daerah membantah mengajukan gugatan ke MK untuk memuluskan langkah Gibran di Pilpres. Anak Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Bonyamin Saiman mengklaim tidak ada intervensi di balik gugatan yang ia ajukan. Dengan keluarnya putusan MK, ia mempersilahkan Gibran untuk menggunakan kesempatan ini untuk maju di Pilpres atau tidak.
komentar seperti itu saya boleh menanggapi, ini nggak ada kaitannya dengan Mas Gibran atau apapun. Ini murni dari niat saya sendiri, nggak ada intervensi pihak manapun, dan ya ini berjalan dengan apa adanya, nggak ada intervensi. Kalau mau dibuat jalan Mas Gibran ya monggo, kalau enggak ya udah. Kalau langkah selanjutnya saya yang pasti ini saya udah selesai, udah gugatan, saya nggak mau ngotak-ngatik lagi, udah. Kan yang disebut terus Mas Gibran ya? Ya karena kan saya orang Solo, otomatis kan saya merasakan dampaknya Mas Gibran ini langsung gitu kan. Kalau mungkin di luar sana mungkin banyak, tapi saya ya kurang tahu lah. Peneliti politik Yusof Ishak Institut Made Supriyatma menyebut ada fenomena sangat aktifnya Jokowi untuk meneruskan kepemimpinannya. Made menyebut jika Gibran terpilih maka bisa disebut pengaruh kekuatan Jokowi. Succession itu biasanya terjadi karena presidennya tahu persis situasinya bahwa sebentar lagi saya akan mundur, saya akan mempersiapkan jalan untuk pengganti saya. Yang terjadi sekarang, presiden yang seharusnya berada dalam limdak sosial itu menjadi sangat dominan, hiperaktif, ya, untuk memperjuangkan kepentingannya. Orang melihat itu. Jadi Anda ingin mengatakan justru Presiden Jokowi seolah tidak ingin mengakhiri masa kepresidenan, justru makin dominan, aktif untuk terus mengeratkan, menguatkan. Ya, kalau saya melihat bahwa kalau seandainya Gibran menjadi cawapres dan kemudian menjadi wapres, ini adalah Jokowi's power by proxy. Jokowi's power by proxy. Ya. Jadi sebenarnya memang Presiden Jokowi masih berkuasa. Ya, dia bagaimanapun juga masih ingin untuk mempengaruhi politik ini. Sementara peneliti politik Yusof Ishak Institut Made Supriyatma menyebut bergabungnya putra Jokowi dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang didesain. Made menyebut Jokowi punya pengalaman mengeluarkan pernyataan politik yang berbeda dari kenyataan. Dalam politik itu tidak ada kebetulan, Mbak. Ya, itu yang pertama. Ya, bahwa ini semua tentu sudah diperhitungkan, sudah ada yang memperhitungkan langkah-langkahnya dan lain sebagainya. Tidak pernah ada orang berpolitik itu karena semuanya itu menunggu nasib gitu ya, atau menunggu kejadian kemudian baru diantisipasi, direspons gitu. Enggak. Ya, ini tipikal politisi ya. Dalam catatan saya itu 6 bulan sebelum Gibran menjadi wali kota Solo, Pak Jokowi masih bilang bahwa anaknya tidak tertarik politik, anak-anaknya tidak ada yang tertarik politik. Ya, mereka lebih tertarik pada bisnis. Tapi 6 bulan kemudian apa yang terjadi? Menantunya dan anaknya menjadi calon wali kota. Dan mereka pun juga menjadi pengusaha, kan bukan pengusaha yang, ya maaf ya, saya tidak merendahkan. Peneliti politik Yusof Ishak Institut Made Supriyatma juga menyebut ada anomali antara tingginya kepuasan terhadap kinerja Jokowi dengan realitas di masyarakat yang ternyata berbeda dengan hasil survei. Menurut Made, hal ini disebabkan tidak adanya oposisi saat ini, sehingga menyebabkan adanya narasi tunggal dan gak ada pembanding. Tentang mengapa approval ratingnya Jokowi itu begitu tinggi, ya, itu karena tidak ada suara yang lain. Tidak ada suara yang yang berbeda. Ya, dia yang mengendalikan semua narasi bahwa kita berhasil, bahwa kita kita sudah mencapai banyak hal. Secara material iya kita lihat, tetapi di bawah itu tidak tertangkap oleh survei-survei, oleh banyak survei. Jadi ketiadaan suara lain, ketiadaan narasi lain, ketiadaan cara berpikir alternatif, itu yang membuat tinggi. Kalau Anda seandainya yang men-set narasinya dan Anda bebas tanpa ada narasi apapun juga, tentu narasi Anda akan menang gitu ya. Jadi kalau tapi itu buat Anda buruk.
Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Anies melakukan tes kesehatan sebagai syarat administrasi surat sehat untuk pendaftaran pemilihan Presiden 2024. Anies melakukan serangkaian tes kesehatan di Rumah Sakit Fatmawati seperti pengambilan sampel darah, sampel urin, wawancara dengan dokter, dan ronsen. Sebelumnya bakal calon Wakil Presiden Anies Muhaimin Iskandar atau Caimin juga melakukan tes kesehatan di tempat yang sama pada Jumat lalu. Usai tes, Anies ikut berkomentar terkait putusan MK dan isu Gibran akan maju sebagai cawapres. Menurut Anies, ia siap bersaing dengan siapapun bakal capres dan cawapres dan beradu gagasan serta rekam jejak. Tidak berkomentar banyak soal itu, kami akan terus fokus pada persiapan. Tapi kan ini bakal berdampak kalau ada gugatan besok. Semua peserta Pilpres adalah warga negara. Jadi siapapun yang nanti menjadi calon, siapapun yang berada di dalam proses kompetisi, ya kita semua beradu gagasan, beradu rekam jejak, rekam karya, rekam prestasi, itu saja. Kita ke informasi lain, Saudara. Polda Metro Jaya memeriksa Wakil Ketua KPK 2015-2019 Saud Situmorang terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo. Saud mengaku dirinya diperiksa sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan terkait mekanisme penyelidikan yang dilakukan KPK. Menurut Saud, Komisioner KPK tidak boleh bertemu dengan pihak berperkara, seperti pada foto pertemuan Firly dengan SJL yang beredar belakangan. Saud menambahkan, para pimpinan KPK juga seharusnya mengetahui dan saling memberitahu jika melakukan pertemuan dengan pihak lain. Itu tahun 2004 sampai 2018, paling nggak itu di KPK ada 90 surat keputusan pimpinan. Itu yang mengatur semua KPK itu harus seperti apa bekerjanya. Yang saya terakhir di sana yang saya ingat adalah tahun 2018 itu mengenai tata kerja. Tata kerja KPK itu diatur. Alasan apapun, kata-katanya kan begitu kan? Dengan alasan apapun tidak boleh ketemu. Itu di pasal 36-nya, di pasal 65-nya dipidana 5 tahun. Saudara, untuk informasi terkait pemeriksaan mantan Komisioner KPK Saud Situmorang sebagai saksi dalam dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Firly Bahuri, kita akan terhubung dengan Putu Trisnanda dari Polda Metro Jaya. Putu, Saud ini kan merupakan mantan Wakil Ketua KPK di periode sebelumnya. Apa yang digali Polda terkait jabatan Saud yang dipanggil sebagai saksi ahli ini? Itu dulu ya, sebentar ya. Makasih Pak Bang Saud. Oke, makasih ya. Selama 5 jam datang pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian selesai memberikan keterangan sebagai ahli, ini pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 3 sore, Saud juga sempat menyampaikan atau memaparkan kisi-kisi kepada rekan-rekan media terkait dengan apa saja yang ditanyakan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya, di mana tadi Saud ditanya kurang lebih 15 pertanyaan, diantaranya ini berkaitan dengan kewenangan dan juga etik dari pimpinan KPK atau Komisioner KPK pada saat menangani sebuah perkara yang ataupun juga berbicara soal perkara yang tengah ditangani oleh lembaga anti rasuah KPK dalam hal ini. Tadi Saud menjelaskan bahwa kalau berdasarkan pengalamannya selama duduk di kursi pimpinan KPK, memang apa yang dilakukan oleh Firly Bahuri ini menyalahi aturan ataupun juga pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang KPK. Pada pasal 30 dan juga pasal 65 ini tertulis jelas bahwa pimpinan KPK ataupun juga Komisioner KPK tidak memiliki alasan apapun untuk kemudian membuka komunikasi ataupun juga membuka pertemuan dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan perkara yang tengah ditindaklanjuti oleh penyidik KPK. Tadi disampaikan oleh Saud kenapa kemudian ini menjadi salah atau menyalahi pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang KPK. Saud menjelaskan bahwa pada tahun 2021 pihak Dumas atau pengaduan masyarakat ini sudah menerima adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Tetapi kemudian foto yang kemarin juga sempat viral di mana ada Firly Bahuri yang kemudian bersama dengan Syahrul Yassin Limpo ini terjadi pada tahun 2022. Hal-hal ini yang kemudian disampaikan kepada penyidik KPK, tetapi kembali lagi Livi dan juga saudara, ini menjadi sepenuhnya hak dan kewenangan dari
pihak penyidik untuk menentukan apakah Firly layak menjadi tersangka atau tidak. Masih ada barang bukti ataupun juga bukti-bukti lain yang harus dipenuhi untuk menyatakan hal itu. Kita nantikan apakah Firly Bahuri akan tiba di Polda Metro Jaya dan memberikan kesaksian. Lebih lengkapnya pernyataan dari pihak kepolisian kita masih nantikan nanti. Livi. Terima kasih. Niputu Trisnanda langsung dari Polda Metro Jaya atas laporan Anda. Saudara, benarkah putusan MK kemarin memuluskan jalan kilat Gibran untuk maju sebagai bacawa pres Prabowo? Kita ulas lebih lengkap usai jeda. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsu obushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsaku. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari.
Baru Ensure Gold dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Dalam setahun ini, banyak program yang menjadi fokus utama Pemprov DKI Jakarta. Penanganan banjir melalui normalisasi Kali Ciliwung dan Sodetan Ciliwung, NCICD dihilir untuk mengatasi rob, program tata kota, serta penghijauan dan polusi. Ketahui semua tentang kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam Titik Pandang, Selasa 17 Oktober, pukul 7 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, dalam sidang kemarin Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan soal persyaratan Capres-Cawapres yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Gugatan diajukan 7 pihak, diantaranya partai politik seperti PSI, Partai Garuda, kepala daerah hingga mahasiswa. Kalau kita lihat, MK memutuskan seseorang yang belum berusia 40 tahun dibolehkan mencalonkan diri sebagai Capres-Cawapres selama berpengalaman menjadi kepala daerah yang merupakan hasil pemilu atau pemilu kepala daerah. Namun putusan ini tidak bulat disetujui seluruh hakim MK. Ada 5 hakim setuju, 4 hakim menolak. 5 hakim yang setuju adalah Daniel Yusmik, Eni Nurbaningsi, Manahan Sitompul, Guntur Hamzah, dan Anwar Usman. Sementara 4 hakim yang menolak Saldi Isra, Arif Hidayat, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Putusan MK menimbulkan polemik karena banyak pihak menghubungkannya dengan kemungkinan Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo maju jadi kontestan Pilpres mendatang. Apakah putusan ini memang disiapkan untuk Gibran maju Cawapres? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Putusan Mahkamah Konstitusi disorot setelah Hakim Ketua Anwar Usman mengetuk palu mengabulkan sebagian gugatan batas usia Capres-Cawapres. MK membuat aturan baru dengan membolehkan kepala daerah yang sedang atau pernah menjabat dapat mengikuti Pilpres meski belum berusia 40 tahun. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Dalam putusan itu, 4 hakim menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion terkait bolehnya kepala daerah ikut Pilpres meski belum berusia 40 tahun. Mereka adalah Saldi Isra, Arif Hidayat, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Saldi Isra bahkan secara terang-terangan menyatakan kebingungannya atas perubahan sikap Hakim MK di dalam perkara sama dalam waktu yang sangat cepat. Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi di gedung mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat.
Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 295155 tahun 2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa MK tak memiliki wewenang terkait konten undang-undang karena MK ada di ranah yudikatif. Mahfud pun mengaku heran kenapa gugatan soal batas usia begitu lama diputuskan oleh MK. Menurut saya itu open legal policy. Yang menentukan itu adalah positif legislator. Positif legislator itu DPR dan pemerintah. Kalau Mahkamah Konstitusi itu kerjanya negatif legislator, artinya hanya membatalkan kalau sesuatu bertentangan dengan undang-undang dasar. Tapi kalau hanya orang tidak suka dan sebagainya, itu tidak pantas. Tapi tidak dilarang oleh konstitusi, MK tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi. Kalau ini tidak open legal policy, ada masalah yang harus segera diselesaikan, apa alasannya? Itu harus jelas nanti di dalam putusannya. Menurut saya sederhana sih, kok terlalu lama memutus itu. Di sisi lain, Presiden Jokowi menegaskan tidak ikut campur terkait putusan MK. Publik mengetahui bahwa Hakim Ketua Anwar Usman merupakan adik ipar Jokowi atau paman dari Gibran Rakabuming Raka. Sementara soal isu nama Gibran yang disebut bakal ikut Pilpres 2024, Presiden Jokowi menekankan urusan Capres-Cawapres kewenangan partai politik. Silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Pasangan Capres dan Cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Dalam program Rosi, peneliti politik Yusuf Ishak Institute, Made Supriyatma menegaskan bila kelak putra sulung Jokowi maju kontestasi politik sebagai bacawa pres, maka merupakan suatu yang didesain. Made menyebut putusan MK bahkan bisa dituding sebagai bagian dari desain untuk memuluskan jalan Gibran. Saya akan mencurigai sebagai tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena itu sudah keputusan kan. Tetapi bagaimanapun juga saya seperti publik juga itu pasti punya persepsi. Ya, bagaimanapun juga bahwa ini adalah sesuatu yang sudah dirancang sebelumnya untuk memuluskan keponaannya menjadi calon wakil presiden. Itu tidak bisa tidak. Putusan MK bersifat mengikat dan final, dan kini putusan itu membuat putra Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Benarkah putusan MK kemarin memuluskan jalan kilat Gibran untuk maju sebagai bacawa pres Prabowo atau mungkin juga Ganjar? Kita bahas bersama Hendar Sam Marantoko, Ketua Umum Lingkar Nusantara atau Lisan, relawan pendukung Prabowo. Ada juga Ahmad Baidowi, juru bicara P3, dan juga Ferry Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selamat malam Bang Ferry, selamat malam juga Bang Baidowi, selamat malam juga Pak Hendar Sam. Malam. Saya ke Pak Ferry dulu. Pak Ferry, jadi gimana kita menerjemahkan putusan MK kemarin? Ya, Mbak Livi, perlu dijernihkan dulu soal pembagian komposisi hakim dalam putusan. Hakim memang terdiri dari dua kelompok, satu yang mayoritas dan minoritas 4 orang yang menyampaikan dissenting. Tetapi yang mayoritas ini juga terbagi jadi 2, yaitu 3 orang yang setuju seluruh elected official atau penyelenggara negara yang dipilih melalui proses pemilu termasuk pilkada, itu meskipun mereka di bawah umur 40 tahun dapat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Sementara 2 lagi hanya
menyetujui jika ya yang di bawah umur 40 tahun itu pernah berpengalaman atau sedang menjabat sebagai gubernur saja. Alasan mereka, gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah, sehingga pengalaman mereka dengan pemerintah pusat cocok menjadikan dia menjadi wakil presiden dan wakil presiden. Jadi mayoritas ini split jadi dua. Oleh karena itu, amar atau diktum putusan harus betul-betul dimaknai sesuai dengan pertimbangan dari concurring hakim yang dua itu tadi. Artinya mayoritas itu hanya menyetujui satu hal. Boleh di bawah umur 40 tahun asal dia pernah atau sedang menjabat menjadi gubernur. Lainnya bukan pendapat mayoritas 5 orang hakim ini. Nah, bagi saya ini menarik untuk dipahami putusan ini karena KPU akan menentukan berbeda. Apakah PKPU itu diubah menjadi seperti apa juga berdasarkan peraturan ini. Dan saya memang mencermati berbagai hal yang janggal dalam putusan ini. Satu, di putusan 3 awal, ya kalau tidak salah 21, 51, 55 nomornya, itu Ketua Mahkamah Konstitusi tidak ikut memutus, hanya 8 orang hakim dengan alasan konflik kepentingan. Nah, anehnya di putusan 90, ketua ikut memutuskan. Dia lupa soal konflik kepentingan, padahal pemohon dengan terang-menerang menyebutkan bahwa permohonan ini dia ajukan karena dia adalah fans berat dari Mas Gibran, karena Mas Gibran berhasil ya membangun kota Solo. Sehingga konflik kepentingannya jauh terlihat lebih besar di dalam perkara 90. Nah, bagi saya aneh kalau Ketua MK tetap memaksakan. Kedua, perkara ini pemohonnya sudah pernah menarik perkara. Sebagaimana dijelaskan dalam dissenting Hakim Yang Mulia Arif Hidayat. Harusnya Mahkamah mengeluarkan penetapan penarikan putusan. Tetapi Mahkamah tiba-tiba membolehkan ya batalnya penarikan putusan itu. Itu tidak lumrah di Mahkamah Konstitusi. Begitu orang biasanya menarik perkara, maka Mahkamah langsung menyatakan penetapan penarikan perkara. Tidak pernah berulang-ulang ya kalau orang diperbolehkan tarik perkara lalu balik lagi, itu marwah Mahkamah akan seperti apa? Seolah-olah mengajukan perkara hanya senda gurau belaka kan begitu. Nah, ini juga aneh kenapa bisa terjadi. Belum lagi kalau kita bicara betapa tidak konsistennya Mahkamah dalam konsep open legal policy. Semuanya dulu ditolak, hanya ada satu putusan 112 mengenyampingkan berbagai hal, sepanjang menurut Mahkamah telah terjadi intolerable injustice, ketidakadilan yang tidak bisa ditoleransi. Apakah syarat menjadi calon presiden adalah keadilan yang tidak bisa ditoleransi? Tidak. Ini konsep untuk pelanggaran HAM berat yang digunakan MK untuk membenar-benarkan putusannya. Begitu ya. Saya ke Pak Hendarsam. Jadi Pak Hendarsam kalau melihat dengan adanya putusan MK ini, apakah kemudian jadi jalan tol untuk Gibran disandingkan dengan Pak Prabowo yang juga menjelaskan seakan-akan terbuka lebar, bahkan Golkar disebut ingin menarik Gibran bergabung. Komentar Anda Pak Hendarsam? Ya, yang pertama bahwa kita harus sepakat dulu bahwa putusan MK ini sifatnya final dan mengikat. Nah, artinya apa? Kita terlepas daripada adanya perdebatan terkait dengan masalah sudut pandang mengenai masalah pertimbangan hukum, mengenai masalah amar putusan dan lain sebagainya, itu biarkan menjadi suatu dialektika, menjadi suatu diskursus yang ada di publik. Itu yang pertama. Nah, tinggal bagaimana nanti KPU ini bisa menerjemahkannya ya ke dalam suatu aturan dan suatu tindakan hukum berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat dari sudut pandang kami bahwa ini sebenarnya kan merupakan angin segar bagi para orang-orang muda untuk ikut berkontribusi dalam politik. Bahwa orang-orang muda, anak-anak muda bukan hanya menjadi objek politik saja, tapi bisa menjadi subjek politik. Itu yang kedua. Saya juga sebenarnya nggak sepakat kalau dikatakan bahwa ini hanya mengikat
apa namanya itu konstitusional bersyarat hanya untuk mereka yang apa namanya itu sudah pernah menjabat ya kan dengan landasan filosofis bahwa mereka sudah berpengalaman. Kalau kita melihat bahwa kesetaraan dalam persamaan di mata hukum bahwa hak memilih itu adalah hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Nah, kenapa yang jadi parameter kan hak untuk memilih itu usia di range usia 16-17 tahun. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Dan hak untuk dipilih 40 tahun yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya untuk usia 40 tahun juga ini parameter dan landasan filosofisnya juga apa? Kan sebenarnya gitu juga. Kalau kita bersifat fair ya. Nah, itu satu. Yang kedua juga, ya kan, kenapa harus ada perbedaan di antara usia seseorang untuk dipilih di tingkat DPR RI, contohnya ya, di legislatif, di pemerintah, di bupati, kepala daerah, gubernur, dengan presiden. Kenapa harus ada perbedaan mengenai masalah itu? Landasan filosofisnya juga kan kita tidak menjadi absurd, menjadi kabur. Nah, yang ketiga yang kita ingin katakan bahwa ini kan seperti saya katakan tadi, ini angin segar bagi para pemilih-pemilih pemula. Ya kan, dia bisa mencari wakilnya, bisa benar-benar memberikan kontribusinya, memberikan suaranya melalui orang yang memang sangat mengerti dengan kebutuhan mereka. Kalau Pak Hendarsam bilang angin segar, Mas Ferry tadi katakan ini ada unsur pelanggaran HAM. Jadi gimana Mas Ferry? Respon sedikit sebelum saya ke Pak Baidowi. Ya. Pertama, mohon maaf Pak Hendarsam kayaknya belum baca putusan 90. Putusan 90 itu sama sekali tidak bicara soal konstitusional bersyarat. Tidak ada terminologi itu di putusan 90. Jadi tidak benar ya itu soal konstitusional bersyarat. Kedua, kalau mengatakan bahwa ini untuk kepentingan anak muda juga tidak benar, karena putusan perkara yang diajukan PSI Partai Garuda yang beralasan untuk kepentingan anak muda itu ditolak oleh mahkamah. Yang dikabulkan adalah permohonan yang mengedepankan peran Pak Gibran di dalam pembangunan dan dia berhak untuk mengajukan dirinya. Jadi sangat spesifik ke Pak Gibran ini kepentingannya. Jadi boleh saya tanggapi dulu, boleh saya tanggapi. Singkat saja, saya harus ke Pak Baidowi. Kalau menurut saya, kalau hanya Gibran saja dalam pertimbangan putusan bukan saya Pak. Permohonannya yang mengatakan. Permohonannya yang mengatakan. Saya tambahkan. Yang ya kalau Bapak belum baca putusan 90, bagaimana bisa komentar dengan baik? Baik, oke. Beberapa dicontohkan ke beberapa kepala daerah, kepala negara di itu juga ditolak permohonannya Pak, yang oleh kepala daerah. Oke, saya ke Pak Baidowi kalau gitu. Sebentar ya. Pak Baidowi, kalau kita lihat nih Gibran kan dilirik sama koalisinya Pak Prabowo, tapi masih dipertahankan PDIP, bahkan muncul ada narasi Gibran bersanding dengan Pak Ganjar. Gimana nasibnya Pak Sandi nanti, Pak Baidowi? Ya, Pak Sandi tetap kita ajukan kepada PDIP untuk bisa diterima. Tapi sekali lagi bagi kami koalisi PDI itu tidak terpengaruh dengan putusan Mahkamah Konstitusi karena kita tidak berperkara di situ. Tapi satu hal terkait dengan tema menarik ini bahwa karpet merah untuk Gibran ya publik akan membaca begitu. Karena kita bisa membedah mahasiswa itu siapa sih yang mengajukan gugatan. Terus dasar hukumnya dia mengajukan gugatan apa? Murni karena misalkan dia bahkan diwawancara media jelas saya ini pengagum Gibran karena Gibran itu baik memimpin Solo dan seterusnya. Soal kemudian putusan itu berdampak secara nasional itu konsekuensi karena tidak mungkin sebuah putusan itu hanya untuk satu orang. Tetapi awal mulanya itu karena ada simpatisan Gibran yang menggugat. Namanya sebuah keputusan MK itu akan berlaku untuk semuanya. Nah, tapi siapa yang paling diuntungkan? Ya jelas kita nggak usah membolak-balikkan logika, itu sudah jelas kok.
siapa yang paling diuntungkan situasi hari ini gitu kan, termasuk tema diskusi pada kesempatan kali ini. Nah, bagi kami itu tidak ada urusan dengan putusan MK mau dikabulkan atau tidak, karena kami dari awal sudah konsen bahwa kita berjalan dengan realnya sendiri, karena pengusungan calon presiden itu urusan ranah partai politik. Soal ada putusan MK itu ranah tentang konstitusi terkait dengan undang-undang kepemiluan. Konsekuensinya di situ, bukan kepada person yang akan dipasangkan dengan Pak Ganjar. Pak Awi, tapi kalau ada sebutan dinasti politik Jokowi, ini kemudian akan mempengaruhi TPN Ganjar dan koalisi di Pilpres nggak? Nah, kita kan dari awal memang menghindari, kalau PDI dan teman-teman semua mau menghadirkan dinasti politik, tentunya Mbak Puan cawapresnya Pak Ganjar, tapi nggak kita lakukan karena memang politik kita adalah politik untuk kebangsaan, bukan untuk keluarga dan golongan gitu. Oke, Pak Ferry, jadi gimana kemudian menyikapi membaca terjemahan dari putusan MK, karena kan tanggal 19 itu sudah semakin dekat, sudah tinggal besok. Ya, ada problematika luar biasa ya. PKPU, peraturan KPU kan harus disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ini biasanya peraturan itu dilakukan dengan melalui konsultasi dengan Komisi 2 DPR. Tentu kawan-kawan PDIP, P3 mayoritas di sana. Maka pilihannya adalah mempertanyakan putusan dan bagaimana menerjemahkan putusan itu sebaik-baiknya agar PKPU bisa dilaksanakan. Malangnya adalah DPR sedang reses. Sementara tanggal 19 itu harus ada peraturan yang jelas. Tentu saya sepakat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi final and binding ketika itu mengikat mau tidak mau diselenggarakan dan dipatuhi oleh penyelenggara pemilu maupun kita semua. Tetapi harus disimak baik-baik oleh KPU apa makna sesungguhnya dari concurring opinion itu. Artinya bolanya sekarang ada di KPU ya? Yes. Oke, terima kasih Pak Ferry, terima kasih Pak Endarsam, terima kasih Pak Awi sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Saudara, pertandingan leg kedua Indonesia lawan Brunei Darussalam malam ini, akankah Indonesia kembali bisa menaklukkan tuan rumah Brunei? Lebih lengkap usai jeda, rekan saya Friska Clarissa hadir untuk Anda. Partai Golkar bersama Pak Prabowo Subianto berkeinginan mewujudkan cita-cita luhur pendiri bangsa. Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Bapak Prabowo bukan saja karena beliau lahir dari rahim Partai Golkar, tetapi Bapak Prabowo adalah sosok yang tepat untuk menjaga persatuan, memimpin keberlanjutan pembangunan, dan membawa Indonesia menjadi negara maju. Ukong, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein. Dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi.
Sapa Indonesia Malam, kali ini bersama saya Friska Clarissa. Sukses mencukur Brunei Darussalam 6-0 di leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dengan penampilan yang lebih baik dibanding leg pertama. Timnas Indonesia akan kembali melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Brunei Darussalam. Pertandingan akan digelar malam ini di Hassana Bolkiah Stadium, Bandar Seri Begawan. Sebelumnya pada leg pertama, anak-anak asuhan Sintayong menggasak Brunei dengan skor telak 6-0. Ketika itu, 3 gol dicetak striker Dimas Derajat, Ramadan Sananta 2 gol, dan Rizky Ridho menyumbang 1 gol. Di atas kertas, Indonesia memang diprediksi akan kembali menaklukkan Brunei. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat 146 FIFA, sementara Brunei ada di peringkat 191. Dari 6 pertemuan terakhir, Indonesia hanya 1 kali kalah dari Brunei dengan skor 0-1 pada 4 Maret 1990. Selebihnya tim Garuda selalu unggul bahkan tanpa kebobolan gol. Pemain tengah Mark Klok menyebut timnas bukan hanya mengincar kemenangan, namun yang terpenting adalah memperbaiki chemistry antara pemain dan memperbaiki ranking FIFA Indonesia. Dan kita datang ke sini untuk menangan, yang penting tim harus main bagus, kita harus menang, itu sangat penting. Dan siapapun main, siapapun cetak gol, itu kita lihat nanti, tapi yang penting kita datang untuk menangan, untuk negara. Supaya chemistry di sini lebih baik, FIFA ranking kita juga lebih baik, ini yang penting. Indonesia akan kembali mengandalkan daya gedor striker-strikernya untuk mencetak banyak gol ke gawang Brunei seperti di leg pertama. Striker Ramadan Sananta yang di leg pertama mencetak 2 gol mengaku dalam kondisi fit dan siap memberikan yang terbaik. Ya, tentunya saya sangat siap untuk pertandingan yang kedua ini di Brunei, dan tentunya saya berharap setiap sekali saya dimainkan oleh Coach Shin, saya selalu 100% dan selalu siap. Jika berhasil mengatasi Brunei malam ini, Indonesia dipastikan akan lolos ke putaran 2 kualifikasi Piala Dunia di grup F. Di sana sudah menanti lawan-lawan yang akan lebih menyulitkan seperti Irak, Vietnam, dan Filipina. Jika mampu menampilkan permainan baik di leg pertama, timnas akan lebih percaya diri menatap putaran kedua kualifikasi Piala Dunia dengan lawan-lawan yang lebih kuat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kita akan berbincang lebih dalam. Timnas akan menghadapi Brunei Darussalam, lawan yang di atas kertas lebih lemah. Namun bagaimana timnas memanfaatkan pertandingan ini agar tampil lebih baik? Kita akan berbincang dengan pengamat sepak bola, M. Kusnaini. Bung Kus, selamat malam. Selamat malam, Friska. Kalau lawan Brunei sih sebenarnya di atas kertas hitung-hitungannya kita unggul ya. Tapi antisipasi Brunei membuat kejutan seperti apa sih? Iya, kita sudah melihat pertandingan pertama dan di situ kita sudah melihat level permainan Brunei. Potensi untuk kejutan tuh rasanya sebetulnya tidak terlalu besar gitu ya. Sekarang pertanyaannya kan satu, pelatih mau menjadikan pertandingan ini sebagai apa? Kalau saya berpikir bagaimana menjadikan pertandingan ini sebagai batu loncatan untuk mempersiapkan tim menghadapi fase grup nanti. Daripada memikirkan soal skor, mendingan mempersiapkan tim untuk menghadapi fase grup nanti. Sambil menyiapkan skenario-skenario ketika tim misalnya bermain tanpa Jordi Amat, sudah kelihatan kemarin. Lalu bagaimana kalau tim bermain tanpa Ramadan Sananta? Lalu bagaimana kalau tim bermain tanpa Maklok? Itu juga bisa menjadi hal-hal yang bisa dipertimbangkan oleh pelatih memanfaatkan laga melawan Brunei sebagai kesempatan bereksperimen. Jangan mikirin skor lah, buat apa juga menang skor banyak, toh sama-sama sudah pasti lolos. Kalau lihat skornya kemarin 6-0, kita rasanya tidak mungkin juga kalah 7-0 kali ini gitu ya. Walaupun memang dalam sepak bola semuanya bisa terjadi, tapi agak mustahil rasanya. Terlalu jauh lah ya, tapi tadi selain bisa uji coba formasi pemain, apalagi secara teknis yang membuat laga ini bisa punya manfaat untuk timnas Indonesia begitu? Iya, yang pertama ini kesempatan untuk menguji mental pemain-pemain ketika bermain di bawah tekanan lawan ya.
kita kan timnas ini selama ini lebih banyak main di kandang sendiri ya. Banyak pertandingan kita main di kandang sendiri, lawan Turkmenistan, lawan Curaçao, lawan banyak tim tuh kita main di kandang sendiri. Jarang kita main di kandang orang. Nah, kali ini kita melihat timnas akan bermain di kandang Brunei. Ya, tekanan dari penonton Brunei mudah-mudahan bisa menjadi semacam tolok ukur supaya pemain mengalami sendiri bagaimana menghadapi lawan yang mendapat dukungan dari tuan rumah. Nanti kan kalau pertandingan di kualifikasi di fase grup, kita akan menghadapi situasi itu. Tapi kayaknya kalau dibandingkan dengan negara lain yang memang sudah jadi rivalnya Indonesia, Malaysia misalnya, tanding di kandang lawan, ya di Brunei suasananya tidak akan sepanas itu ya? Iya, ya itulah. Karena memang Brunei ini dari segi sepak bola memang sejujurnya levelnya satu kelas di bawah kita gitu ya. Kelihatan dari pertandingan kemarin, bukan sekedar karena kita bisa menang 6-0, tapi memang kualitas permainan Brunei memang masih di level itu. Babak pertama itu kan sebetulnya secara permainan kita mainnya agak jelek gitu ya, tapi toh masih bisa unggul gitu. Dan di babak kedua ketika kita bermain lebih bagus, unggulnya semakin banyak. Jadi kalau sekarang ini bicara target gol, tadi Bungkus bilang nggak usah dipikirin berapa golnya. Tapi apa yang paling realistis kalau kita bicara jangka panjang untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, tidak hanya pertandingan ini saja? Ya, itu yang pertama, pelatih harus bisa mendapatkan alternatif ketika pemain-pemain utama tidak bisa bermain. Itu nomor satu. Yang kedua, membangun chemistry kerjasama antara pemain-pemain yang selama ini sudah menjadi langganan timnas. Karena kerangka tim di zamannya Sintayong ini kan tidak banyak berubah. Pemain yang ngisi lini tengah nggak jauh dari Maklok, yang ngisi depan nggak jauh dari Dimas Derajat, yang ngisi blok pertahanan nggak jauh dari Rizky Ridho, Elkan Bagot, Fahrudin. Nah, mereka harus terus meningkatkan chemistry supaya ketika lawannya lebih kuat, nggak ada lagi persoalan chemistry gitu loh. Oke, dan ini bisa jadi uji coba juga ya, dan harus jadi uji coba karena nggak ada pilihan lain ya, Bungkus ya, kalau dengan kondisi seperti ini lawannya. Iya, mau cari apa lawan Brunei? Cari skor juga nggak penting-penting amat gitu loh. Jadi cari hal-hal yang sifatnya untuk jangka panjang. Ya, kita harus jadikan pertandingan ini produktif untuk timnas Indonesia seperti catatan dari Bungkus tadi. Terima kasih M. Kusnaini, pengamat sepak bola. Bungkus, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Rizka. Berikutnya saudara, pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dirumorkan memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto, Wali Kota Solo Gibran dipanggil untuk bertemu Sekjen PDIP Hasto Kristianto di kantor DPP PDIP Rabu besok. Sesaat lagi. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, kan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Kereta Argo Semeru jurusan Surabaya-Jakarta anjlok atau keluar jalur di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kemudian kereta Argo Wilis dari arah sebaliknya menabrak bagian belakang kereta Argo Semeru yang menghalangi rel di sebelahnya. Akun Instagram @jalan-jalan Kulon Progo mengambil visual dari udara di lokasi kereta Argo Semeru yang anjlok. Masinis kereta Argo Wilis disebut sudah berusaha mengerem, namun benturan tak dapat dihindari. Sebuah rumah dan kendaraan roda 4 terbakar akibat bensin eceran diduga tersulut puntung rokok di Pandeglang, Banten. Akibatnya, pemilik kios bensin mengalami luka bakar serius. Korban dilarikan ke RSUD Berkah, Pandeglang untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Diduga sebagai wilayah peredaran narkoba, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan menggerebek sejumlah rumah di Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus. Dari hasil penggerebekan, polisi menangkap 5 orang yang diduga bandar narkoba. Polisi juga menyita 6,5 kg narkoba jenis sabu dan uang belasan juta rupiah sebagai barang bukti. Duh,
badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Baru mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, mie sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Mix Food. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Expose. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka kemarin tidak hadir saat peresmian kantor DPC PDIP Kota Solo. Acara diresmikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Gibran menyatakan alasan ketidakhadirannya di acara peresmian kantor DPC PDIP Kota Solo karena ada tugas sebagai wali kota yang tidak bisa ia tinggalkan. Gibran menyatakan sudah meminta izin ke Ketua DPC PDIP Solo. Kantor baru DPC PDIP Solo diresmikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Senin kemarin. Dalam peresmian ini, Megawati sempat menyebut kader loyal tak pernah absen dalam acara partai. Sudah pamit Pak Ketua DPC, Pak Dirjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu, nggih. Saya udah izin, gitu nggih. Sudah komunikasi dengan DPP Pak? Kan kemarin Bu Mega soalnya buka. Ya sempat menyindir kemarin Ya saya klarifikasi. Itu pasti akan datang ke setiap acara partai. Saya klarifikasi besok. Oh saya kan datang terus rakernas rakerda. Yang kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja ada hal-hal urgent yang tidak bisa saya tinggal. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dirumorkan memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto,
Wali Kota Solo Gibran dipanggil untuk bertemu Sekjen PDIP Hasto Kristianto ke kantor DPP PDIP Rabu besok. Gibran mengaku belum tahu pasti apa yang akan jadi pokok pembicaraan di pertemuan nanti. Gibran menyatakan telah dihubungi Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk datang ke kantor DPP PDIP. Meski belum tahu apa yang akan dibahas, namun Gibran mengaku telah menyiapkan laporan tentang situasi politik Solo untuk DPP PDIP. Banyak pihak mengaitkan pemanggilan Gibran ke DPP PDIP dengan hasil putusan MK yang membuka peluang Gibran maju ke Pilpres 2024 mendatang. Saat ini, nama Gibran santer disebut akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Sebelumnya, Gibran juga pernah dipanggil ke DPP PDIP Mei lalu. Kala itu, Gibran dipanggil ke DPP usai mendampingi Prabowo Subianto bertemu relawan di Solo. Jadi tanpa mengharapkan sesuatu yang Ini saya masih koordinasi ya. Mas terkait acara tadi. Terus yang dibicarakan dengan Pak Hasto Ya nggak tahu. Lihat besok dong. Ketemu aja belum kok. Ya. Seperti laporan kan biasanya Mas Gibran selalu melaporkan untuk perkembangan politik di Solo seperti itu. Apa saja Mas kira-kira? Ya lihat aja besok. Okay. Kita perdalam soal rencana pemanggilan Gibran Rakabuming ke DPP PDIP dengan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan. Jona, sebenarnya jam berapa besok Gibran datang ke DPP PDIP dan apakah sudah ada konfirmasi? Informasi apa yang akan dibahas Gibran dan Sekjen PDIP besok? Ya Friska, pukul berapa pastinya memang belum dikonfirmasi oleh pihak PD Perjuangan. Namun yang pasti pemanggilan besok ini cukup penting. Apalagi kalau kita lihat eskalasi politik sekarang sudah semakin meningkat, suhu politik juga memanas. Apalagi kalau kita lihat kemarin Mahkamah Konstitusi juga sudah mengabulkan sebagian terkait dengan pendaftaran capres dan cawapres, di mana ada syarat pernah menjadi kepala daerah. Nah, inilah yang sekarang menjadi isu politik menghangat. Apalagi kalau kita lihat Gibran digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Jadi sebenarnya terkait dengan adanya pemanggilan ini disangkut pautkan adanya dua isu hangat. Yang pertama adalah terkait dengan pengkabulan dari MK, khususnya terkait dengan pendaftaran cawapres. Yang kedua adalah adanya isu yang saat ini semakin memanas, yaitu adanya isu Gibran masuk Partai Golkar, di mana adalah sebagai salah satu cara atau gerbong agar bisa menjadi cawapres. Apalagi kalau kita lihat Golkar sendiri masuk dalam koalisi Indonesia Maju dan bisa menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Jadi memang terkait pemanggilan besok ini cukup penting. Apakah dari pihak PD Perjuangan akan memberikan teguran atau tidak? Namun terkait adanya pemanggilan memang dari Sekjen sendiri, dari Hasto ketika ditanya ke awak media hanya mengatakan hanya ngobrol-ngobrol saja, khususnya pada hanya ke para kader. Jadi tidak ada isu serius. Namun kalau kita dari adanya eskalasi politik, apalagi semakin dekat dengan pendaftaran capres-cawapres, maka adanya hal yang penting atau urgensi ini tidak bisa dilepaskan dari adanya isu ini. Apalagi kalau kita lihat adanya rapat dari Partai Golkar yang bahkan dimundurkan, yang harusnya hari ini ke besok, ditambah lagi dengan semakin dekatnya pembukaan. Jadi ini semakin menghangatkan situasi. Apakah nanti adanya eskalasi politik benar apa yang dirumorkan banyak masyarakat bahwa Gibran akan menjadi cawapres atau tidak dari Prabowo Subianto, kita masih menunggu. Yang pasti pemanggilan besok khususnya Gibran ke kantor DPP PDIP yang ada di Jakarta sangat penting untuk bisa melihat atau menilai. Nah, kalau kita lihat lagi dari beberapa statement dari para kader PD Perjuangan, di mana mengingatkan agar kader tegak lurus yang diinginkan agar bisa sesuai dengan perintah dari Bu Mega agar tetap loyal, maka ini akan menjadi pertanyaan atau tanda tanya seberapa jauh loyalitas Gibran untuk tetap di PDI Perjuangan atau tidak. Apalagi kalau kita lihat Gibran sendiri menjadi wali kota Solo berangkat dari PDI Perjuangan, maka dengan semakin dekatnya pendaftaran apalagi menjadi calon wakil presiden, kita akan melihat eskalasinya. Apakah bisa berubah sedemikian cepat, apalagi adanya statement dari Partai Golkar yang terbuka dengan kaum milenial dan kaum muda. Ini seperti mencontohkan atau seperti menandakan apakah nanti Gibran akan digolkarkan atau tidak. Jadi ini masih menunggu bagaimana statement dan juga pertemuan dari PDI Perjuangan khususnya besok. Apakah Gibran akan tetap loyal atau tegak lurus kepada perintah dari Megawati untuk tetap di PDI Perjuangan, ataupun nanti ada pilihan lain, Gibran mungkin akan ke Golkar, dimana seperti yang digaungkan oleh banyak khususnya dari khalayak masyarakat ini. Ya pasti kita masih akan menunggu terkait dengan kedatangan besok, di mana tempatnya dan juga pada pukulnya. Namun dari informasi kami dapatkan, pertemuan ini akan dilaksanakan di kantor DPP PD Perjuangan kalau tidak ada perubahan. Apakah besok
Gibran dipanggil ke DPP PDIP terkait dengan langkah politik Gibran ke depan. Kita akan tunggu. Terima kasih Jona Hamonangan atas laporan Anda. Berikutnya, Saudara, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta kadernya tak perlu berpindah-pindah partai. Hal ini diungkap Mega di hari saat putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat Capres-Cawapres dibacakan. Dalam pidato politiknya di depan kader PDIP, Mega bercerita perjalanan politik Soekarno dan Mega meminta kadernya seperti Bung Karno yang menjaga loyalitas sehingga tak perlu berpikir untuk pindah partai saat meresmikan sejumlah kantor DPC kemarin. Ibu-ibu minta pada kalian untuk konsekuen. Kalau sudah menjadi anggota partai, jangan melirik-melirik lagi untuk pindah partai. Itu tidak ada dedikasi of life-nya. Nah, dengan demikian maka kita benar-benar menjadi pejuang partai. Presiden Jokowi menegaskan tidak ikut campur terkait putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres minimal berumur 40 tahun atau berpengalaman menjadi kepala daerah. Sementara soal isu nama Gibran yang disebut bakal ikut Pilpres 2024, Presiden Jokowi menekankan urusan Capres-Cawapres kewenangan parpol. Ya, mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Pasangan Capres dan Cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik, itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan Capres atau Cawapres. Almas Sakibiru, mahasiswa asal Solo yang menjadi penggugat syarat batas usia Capres dan Cawapres 40 tahun dan menambahkan syarat pengalaman sebagai kepala daerah, membantah mengajukan gugatan ke MK untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka di Pilpres. Anak Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI, Boyamin Saiman ini mengklaim tak ada intervensi di balik gugatan yang ia ajukan. Dengan keluarnya putusan MK, ia mempersilahkan Gibran untuk menggunakan kesempatan ini untuk maju di Pilpres atau tidak. Komentar seperti itu saya boleh menanggapi, ini nggak ada kaitannya dengan Mas Gibran atau apapun. Ini murni dari niat saya sendiri, nggak ada intervensi pihak manapun, dan ya ini berjalan dengan apa adanya, nggak ada intervensi. Kalau ya kalau mau dibuat jalan Mas Gibran ya monggo, kalau enggak ya udah. Kalau langkah selanjutnya saya yang pasti ini saya udah selesai, udah gugatan, saya nggak mau ngotak-ngatik lagi. Udah. Kan yang disebut terus Mas Gibran ya? Ya karena kan saya orang Solo, otomatis kan saya merasakan dampaknya Mas Gibran ini langsung gitu kan. Kalau mungkin di luar sana mungkin banyak, tapi saya ya kurang tahu lah. Sebelum diputuskan MK terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan MK tak berwenang membuat aturan baru yang tidak diatur oleh konstitusi. Mahfud pun mengaku heran kenapa gugatan soal batas usia begitu lama diputuskan oleh MK. Menurut saya itu open legal policy. Yang menentukan itu adalah positif legislator. Positif legislator itu DPR dan pemerintah. Kalau Mahkamah Konstitusi itu kerjanya negatif legislator, artinya hanya membatalkan kalau sesuatu bertentangan dengan undang-undang dasar. Tapi kalau hanya orang tidak suka dan sebagainya, itu tidak pantas. Tapi tidak dilarang oleh konstitusi, MK tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi. Kalau ini tidak open legal policy, ada masalah yang harus segera diselesaikan, apa alasannya? Itu harus jelas nanti di dalam putusannya. Menurut saya sederhana sih, kok terlalu lama memutus itu. Peneliti politik Yusof Ishak Institute, Made Supriyatna menyebut ada fenomena sangat aktifnya Jokowi untuk meneruskan kepemimpinannya. Made menyebut jika Gibran terpilih, maka bisa disebut pengaruh kekuatan Jokowi.
Blame succession itu biasanya terjadi karena presidennya tahu persis situasinya bahwa sebentar lagi saya akan mundur, saya akan mempersiapkan jalan untuk pengganti saya. Yang terjadi sekarang, presiden yang seharusnya berada dalam blame succession itu menjadi sangat dominan, hiperaktif, ya, untuk memperjuangkan kepentingannya. Orang melihat itu. Jadi Anda ingin mengatakan justru Presiden Jokowi seolah tidak ingin mengakhiri masa kepresidenan, justru makin dominan, aktif untuk terus mengeratkan, menguatkan. Ya, kalau saya melihat bahwa kalau seandainya Gibran menjadi cawapres dan kemudian menjadi wapres, ini adalah Jokowi's power by proxy. Jokowi's power by proxy. Ya. Jadi sebenarnya memang Presiden Jokowi masih berkuasa. Ya, dia bagaimanapun juga masih ingin untuk mempengaruhi politik ini. Peneliti politik Yusof Ishak Institute, Made Supriyatma menyebut bergabungnya putra Jokowi dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang didesain. Made menyebut Jokowi punya pengalaman mengeluarkan pernyataan politik yang berbeda dari kenyataan. Dalam politik itu tidak ada kebetulan, Mbak. Ya. Itu yang pertama, ya, bahwa ini semua tentu sudah diperhitungkan, sudah ada yang memperhitungkan langkah-langkahnya dan lain sebagainya. Tidak pernah ada orang berpolitik itu karena semuanya itu menunggu nasib gitu ya, atau menunggu kejadian kemudian baru diantisipasi, direspons gitu, enggak. Ya, ini tipikal politisi ya. Dalam catatan saya itu 6 bulan sebelum Gibran menjadi wali kota Solo, Pak Jokowi masih bilang bahwa anaknya tidak tertarik politik, anak-anaknya tidak ada yang tertarik politik. Ya, mereka lebih tertarik pada bisnis. Tapi 6 bulan kemudian apa yang terjadi? Menantunya dan anaknya menjadi calon wali kota. Dan mereka pun juga menjadi pengusaha, kan tidak terlalu, bukan pengusaha yang, ya maaf ya, saya tidak merendahkan, tetapi dibandingkan dengan banyak pengusaha-pengusaha seusia mereka dan lain sebagainya yang jauh lebih sukses gitu ya. Tapi pilihan menjadi politisi mungkin lebih menarik untuk mereka gitu. Dan itulah yang mereka lakukan. Ada blessing dan bahkan juga desain ya, bahwa presiden sendiri dengan orang-orang dekatnya itu memang ini by design. Ya. Jadi tidak hanya karena kemampuan bahwa Pak saya mau begini gitu terus kemudian oh ya silahkan ya, enggak, semua ini by design. Saya akan mencurigai sebagai tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa ya karena itu sudah keputusan kan. Tetapi bagaimanapun juga saya seperti publik juga itu pasti punya persepsi. Ya, bagaimanapun juga bahwa ini adalah sesuatu yang sudah dirancang sebelumnya untuk memuluskan keponaannya menjadi calon wakil presiden. Itu tidak bisa tidak. Sesaat lagi saudara, Israel bombardir permukiman di wilayah perbatasan Gaza dengan Lebanon. Informasi selengkapnya usai jeda. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Nippon Spotless Plus dengan stain guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam, reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Nippon Spotless Plus dengan stain guard, noda mudah dibersihkan.
Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Baraka, gigi sehat yakin Baraka. Baru mie sedap rawit bingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin nagih. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Dari Wisma. Expose. Militer Israel tak henti lancarkan serangan ke wilayah Gaza. Pada Senin waktu setempat, Israel bombardir permukiman di wilayah perbatasan Gaza dengan Lebanon. Israel merilis video di mana serangan roket militer Israel menghantam wilayah permukiman. Israel mengklaim tempat tersebut merupakan persembunyian pasukan Hamas. Akibat serangan tersebut telah menewaskan sedikitnya 4 orang. Hingga saat ini, pertempuran Israel dengan Hamas telah menewaskan lebih dari 4.000 orang. Usai menyatakan perang dengan Hamas, serangan militer Israel kian masif. Korban meninggal dari kedua pihak terus meningkat lebih dari 4.000 jiwa. Serangan udara Israel tak henti membombardir gedung permukiman di wilayah Gaza. Dilaporkan lebih dari 14.000 orang terluka akibat peperangan Israel dan Hamas. Tak hanya itu, warga yang tetap bertahan di jalur Gaza juga menderita akibat Israel mengepung serta menyetop pengiriman logistik di wilayah Gaza. Dan inilah visual dari atas di mana serangan udara Israel merusakkan pengungsian Nuseirat di jalur Gaza. Beberapa bangunan di kamp itu hancur menjadi puing-puing. Belum diketahui jumlah korban jiwa akibat serangan ini. Korea Selatan unjuk kekuatan dalam acara pameran kedirgantaraan dan pertahanan Seoul. Selengkapnya usai jeda. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik? Bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Baru mie sedap rawit bingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit.
Cobain nih, di sedap rawit pingit, ayam jerih. Minyak kenyal, berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya, bikin jerit sedapnya. Dari Miswa. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Maksud? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Korea Selatan unjuk kekuatan dalam acara pameran kedirgantaraan dan pertahanan Seoul. Jet tempur hingga tank diterjunkan dalam pameran. Atraksi dari jet tempur supersonik jenis KF-21 serta Black Eagles warnai langit Korea Selatan. Tak hanya jet, alat tempur lainnya seperti tank, jenis howitzer, serta sistem pertahanan udara untuk menangkis serangan rudal jarak jauh turut dipamerkan. Korea Selatan berharap adanya pameran ini bisa mendapatkan pangsa pasar ekspor senjata global yang lebih besar. 서울 아덱스는 항공우주와 방산기술의 현재와 미래를 한자리에서 볼 수 있는 국내 유일무이한 자리며 세계적인 관심을 끌고 있는 우리나라 산업이 더욱 도약할 기회이기도 합니다. Informasi tadi menutup Sapa Indonesia Malam. Jangan lupa ikuti perkembangan pemilu terkini hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Friska Clarissa. Dan saya Liviana Charlisa, terima kasih telah mengupdate informasi Anda di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya Anda menyaksikan Kompas Update. Lantamal 8 Manado memusnahkan sejumlah barang ilegal yang merupakan barang bukti hasil operasi penegakan hukum laut oleh personel TNI Angkatan Laut di sejumlah pelabuhan di Provinsi Sulawesi Utara. Barang bukti yang dimusnahkan berupa minuman keras 1.000 liter, kosmetik tanpa izin edar dari Filipina, 5.000 paket, ratusan botol obat hewan ilegal, dan ribuan liter miras. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara dibakar dan selanjutnya ditimbun dalam tanah. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan kumpulan hasil operasi Gakumla selama 3 bulan terakhir. Demikian Kompas Update, terima kasih dan sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Ma, minum dulu biar nggak capek.
capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Jelang pemilu 2024, ketahui lebih komprehensif segala berita dan informasi seputar event akbar Pesta Demokrasi Indonesia. Jadi menurut Anda, apakah pertemuan Sandiaga dan juga Ganjar Pranowo settingan? Saya kira pertemuan ini nggak mungkin kebetulan. Sebelumnya ke AHY, sekarang ke Ridwan Kamil. Ini sinyalemen apa menurut Anda? Paling dominan itu harus bisa memberikan sumbangan elektoral. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat, pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Berusia paling Mahkamah Konstitusi tolak batas usia Capres-Cawapres 35 tahun. Namun orang yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah boleh mencalonkan diri di Pilpres. Kami memperoleh informasi. KPK dan PPATK usut dugaan aliran dana korupsi Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem hingga miliaran rupiah. Kereta cepat Jakarta-Bandung Wush resmi beroperasi 18 Oktober 2023. Pengamat transportasi publik soroti biaya pembengkakan proyek kereta cepat. Selengkapnya dalam laporan khusus. Malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Titik Pandang. Dipersembahkan oleh banyak pekerjaan rumah. Seperti apa kerja PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menuntaskan PR-PR di Jakarta ini? Saya akan langsung berbincang dengan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pak Heru, apa kabar? Apa kabar? Halo Bu, ini apa kabar? Bu Ika, Kepala Dinas Air DKI Jakarta. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Heru, Bu Ika. Saya izin ngobrol sama Pak Heru ya. Boleh. Ini lagi lihat apa Pak Heru? Pertama, ini SDA sedang melakukan pengerukan kali khusus Kali Ciliwung. Oke. Jadi bulan pengerukan Kali Ciliwung. Oke. Ngomong-ngomong Pak Heru, kalau saya ketemu Pak Heru ini kayaknya selalu pakai baju taktikal. Intermezzo dulu ya Pak Heru ya. Kenapa sih Pak? Penasaran. Ya, yang pertama simpel. Yang kedua, masa saya ke lapangan pakai batik? Ya, kan juga sih, bener ya. Nggak cocok juga. Iya. Yang ketiga, saya masa pakai baju putih atau baju lain. Iya. Ya, memang jarang pakai baju dinas. Tapi saya pikir kalau baju dinas itu ribet ya. Lebih baik ini simpel, jalan ke lapangan, ngecek di lapangan, ya menggunakannya enak. Ngecek di lapangan termasuk ngecek sodetan Kali Ciliwung. Sebenarnya Pak Heru, biar masyarakat juga lebih paham, ya. Apa sih sodetan Ciliwung itu? Ya, ini kita berada di Kali Ciliwung. Nah, sebelah sana ini Kampung Melayu, dan inilah posisi disodet oleh Kementerian PU sepanjang kurang lebih 1,2 kilo, nyampean nanti ke Jakarta Timur. Ya, di sini masuk, terus airnya mengalir ke sana, sehingga ya nanti masuk ke arah Manggarai, ya kan, itu bisa berkurang. Jadi nanti kalau kalau pintunya ini dia temboknya ini otomatis kalau air sekian meter lebih tinggi dia akan melimpas. Oke. Ini jadi salah satu solusi banjir di Jakarta. Dan air ke sana juga tetap ada, ya kan, supaya tetap terjaga aliran sungainya. Ini kan salah satu bagian untuk mengatasi banjir di ibu kota. Tapi saya mau bicara banyak lagi soal ini Pak, termasuk PR-PR lain Pak Heru di DKI Jakarta. Di sebelah sana boleh kita ngobrol lebih banyak ya Pak ya? Yang pasti PR-nya banyak. Banyak banget ya PR-nya Pak Heru. Terima kasih banyak sudah berbincang di Kompas TV. Kita ini ada di sodetan Kali Ciliwung. Kalau saya di sini tuh jadi ingat Pak Heru. Kan butuh proses lama ya, kurang lebih 11 tahun. Sempat mangkrak proyeknya, terkendala oleh pembebasan lahan saat itu. Tapi dengan perjalanannya bisa diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada Juli lalu. Seperti apa Pak Heru perjalanannya? Ya, terima kasih. Yang pertama, sodetan itu sangat diperlukan untuk masyarakat Jakarta dalam mengatasi banjir. Saat itu 2012 kalau tidak salah Pak Joko Widodo beliau
sebagai gubernur menginisiasi untuk melakukan sodetan itu. Dan waktu berjalan tentunya banyak mungkin hal-hal kendala, saya tidak tahu saat itu ya. Lantas begitu saya masuk di tanggal 17 Oktober tahun lalu, salah satu tugas dari beliau adalah menyelesaikan atau mengatasi banjir. Nah, poinnya adalah salah satunya adalah selesaikan sodetan Kali Ciliwung. Nah, pada saat itu memang belum selesai dengan sempurna, dan sodetan yang sekarang Mbak Friska kita tempati ini kalau di ujung sananya belum selesai, kan belum tidak bisa digunakan. Nah, itu tentunya bersama dengan saya minta Pak Wali Kota, Pak Lurah, dan seluruh pejabat DKI, dibantu juga Pak Dandim dan Pak Polres Jakarta Timur untuk mensosialisasikan. Yang pertama adalah area itu adalah sangat dibutuhkan masyarakat untuk menyelesaikan banjir. Dan berikutnya ada 1-2 pemilik SPPT saat itu, ya kita jelaskan bahwa itu adalah bagian dari kewajiban. Nah, berikutnya juga masih ada beberapa warga yang tinggal di sana, kita berikan solusi. Sebagian mereka mau pindah ke rumah susun. Ya, alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik sampai sekarang. Tapi kalau kita lihat kan sekarang cuaca masih sangat panas ya Pak ya, masih belum musim hujan, tapi tentu harus diantisipasi. Sebenarnya seberapa signifikan sodetan Ciliwung ini bisa mengantisipasi banjir, terutama di wilayah hilir Ciliwung? Terutama sodetan ini adalah membagi arus sungai ya, sungai ke Ciliwung, lantas ke sodetan ke banjir Kanal Barat. Nah, kurang lebih itu bisa 50 kubik per detik, 50 meter kubik per detik. Nah, itu sangat membantu dalam salah satu mengatasi banjir. Selain juga di Jawa Barat, yang kemarin diresmikan oleh Bapak Presiden ada dua lokasi waduk di sana, itu juga ditampung dulu di sana, jadi sudah berkurang dari hilirnya, terus turun ke Jakarta, masuk ke Ciliwung, terbagi 2, yang masuk ke tadi sodetan kali banjir Kanal Timur, langsung sebagian adalah masuk di Ciliwung. Nah, tentunya sangat signifikan untuk bisa membantu mengurangi dampak banjir. Ini yang diharapkan ya, terutama ya, mudah-mudahan warga bisa teratasi banjirnya. Ya, sekitar Bukit Duri, sekitar Cawang, sekitar satu lagi di sekitar ya sepanjang Kali Ciliwung. Izinkan saya juga bertanya Pak, bagaimana kalau dengan normalisasi Ciliwung? Seberapa vital kalau normalisasi Ciliwung untuk mengatasi banjir di DKI dan dibandingkan dengan sodetan Ciliwung ini Pak? Ya, Kali Ciliwung tentunya merupakan bagian dari yang harus dinormalisasi. Sekarang ini DKI masih konsentrasi di 2 titik, Cilitan dan Rawajati. Nah, itu mudah-mudahan bisa selesai dengan BPN terkait dengan status tanahnya, dan kalau itu sudah selesai, nanti pembayaran dilakukan sesuai dengan hak-haknya warga, lantas PUPR akan masuk. Dan untuk menangani banjir ini juga kan ada solusi terpadu, National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD. Nah, ini seperti apa NCICD ini diterapkan dan juga urgensinya NCICD ini seperti apa Pak Heru? Pertama, NCICD itu salah satu adalah mengatasi dampak banjir atau ancaman banjir dari laut yang dinamakan ROP. Jadi air laut tinggi, daratan lebih rendah, maka NCICD itu patut dilaksanakan. Tentunya Pemda DKI akan melaksanakan ini secara bertahap, yang kurang lebih tahun depan sudah mulai, dan secara bertahap tentunya perlu waktu panjang ya, karena begitu panjang pantai utara Jakarta. Untuk banjir sudah ada kerja keras tadi yang dilakukan Pak Heru, berikutnya juga kan masih ada yang harus dituntaskan kalau kita bicara soal polusi dan juga tata kota. Penghijauan ini bagaimana yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, tapi dijawabnya izin usai jeda Pak Heru. Kami akan segera kembali di Titik Pandang sesaat lagi.
Buang, hilang. Buang, hilang. Buang, hilang. Nih, kalau kalian asal buang sampah sembarangan, sampahnya tuh nggak akan hilang, tapi nyangkut di pintu-pintu air dan menyumbat aliran air. Buang sampah sembarangan gini nih yang jadi salah satu penyebab banjir. Mulai dari diri sendiri, jaga kebersihan lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, dan bersihkan saluran depan rumah. Jaga kota kita, tanggung jawab bersama. Tunjukin Mbak sampahnya. Anda masih menyaksikan Titik Pandang bersama saya Friska Clarissa dan PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi Hartono. Pak, bicara soal polusi udara, saya izin bacakan dulu datanya. Ini berdasarkan data ISPU per 15 Oktober. Kalau kita lihat daerah-daerah di DKI Jakarta, di Jakarta Timur misalnya indeks kualitas udaranya 132, Jakarta Utara 82, Jaksel 72, Jakbar juga 66. Artinya masih dikategorikan buruk. Apa yang jadi masalah utama, Pak, bisa terjadi seperti ini? Ya, pertama memang itu adalah polusi udara yang memang menjadi tantangan buat Pemda DKI, bahkan mungkin Jabodetabek. Di sisi lain itu, yang kedua adalah memang cuaca yang panasnya luar biasa dan mungkin lebih panjang. Namun demikian, Pemda DKI tidak mengabaikan itu, artinya berusaha supaya mengurangi dampak polusi itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, kami Pemda DKI membentuk Satgas, itu terdiri dari dinas-dinas terkait, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, yang setiap minggu diupdate. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya antara lain sesuai dengan hasil rapat di Menko Marves, setiap gedung-gedung tinggi bisa membantu mengurangi polusi dengan salah satu poinnya adalah water mist. Kalau ditanya signifikan tidak? Ya memang kalau dianggap kota Jakarta yang luas ini persentase ada. Tapi kalau kita usahakan dari segala sisi kan minimal kita bisa berusaha mengurangi satu. Yang kedua, bersama Kementerian Lingkungan Hidup mengecek pabrik-pabrik yang memang polusinya melebihi dari ambang batas. Diberikan peringatan, diedukasi supaya mereka bisa untuk mengikuti aturan yang ada. Yang ketiga adalah tentunya dihimbau untuk masyarakat bisa beralih ke transportasi umum. Nah, yang kelima adalah jangka panjangnya penanaman pohon itu, menambah ruang terbuka hijau. Jadi berbagai item, berbagai sisi kita usahakan untuk bisa mengurangi polusi. Dan solusi jangka pendek sampai jangka panjang ini memang harus dilakukan bersama-sama. Sejauh ini progresnya seperti apa, Pak? Contoh misalnya water mist, memang jangka pendek bisa. Terus namanya water mist ini tahun depan kan kita ketemu lagi musim kemarau. Akan berulang. Nah, jadi diusahakan kalau bisa sekomplit mungkin, sebanyak mungkin water mist itu ada. Yang berikutnya tadi bertahap kita mengurangi pabrik ataupun sesuatu yang berdampak melebihi tadi ambang polusi. Jangka panjangnya secara bertahap kita harus mengurangi kendaraan pribadi yang memang cukup tinggi kenaikannya kan. Ya, kalau menurut informasi itu, kalau kendaraan pribadi roda 4 tuh kenaikannya dari 4 juta menjadi 6 juta. Kurang lebih seperti jauh sekali lonjakannya itu. Ya, nah, ya secara bertahap, tidak bisa langsung tahun ini atau tahun depan. Dan mengatasi polusi, mengatasi transportasi ini perlu kesinambungan terus-menerus. Ya tidak bisa jangka pendek terus kelihatan hasilnya. Untuk jangka panjang misalnya, ada juga kawasan unggulan dan Jumat menanam. Ini Pemprov DKI melihat akan signifikan juga kah untuk menangani polusi? Iya,
Tentunya ruang terbuka hijau itu tuntutan yang kita harus tambah. Nah, saya meminta kepada lurah camat untuk bisa terus bertambah ruang terbuka hijau kecil maupun besar maupun sedang. Biasanya secara bertahap. Nah, 1 tahun ini Pemda DKI sudah menanam pohon 77.363 pohon yang kita tanam. Nah, ruang terbuka hijau sudah 500 sekian ruang terbuka hijau yang kita tambah, kurang lebih 534 lokasi taman. Selain itu, kita rawat juga taman-taman yang sudah ada, air petra dan yang lain kita revitalisasi, kita rawat supaya tentunya taman itu bisa mendapatkan tambahan. Oke, jadi kalau ruang terbuka hijaunya sudah tadi ada tambahan 500 lebih, ini bisa jadi jumlah yang signifikan kalau kita bandingkan dengan sebelumnya ya? Maka dari itu setiap tahun kita harus menambah ruang terbuka hijau. Oke, jadi ini akan terus tidak berhenti sampai sekarang untuk ruang terbuka hijau. Ada namanya Jumat Menanam. Wali kota, bupati, teman-teman dinas harus melakukan itu, termasuk juga swasta. Tadi Pak Heru juga bilang bahwa ini bukan hanya tugasnya Pemprov DKI Jakarta, tidak bisa sendirian ya Pemprov. Pak Heru, bagaimana masyarakat bisa aktif berpartisipasi lebih dalam lagi untuk membuat ruang terbuka hijau? Swasta sudah banyak membantu, ada beberapa dan banyaklah swasta itu membantu menanam pohon bersama, lantas di tempat-tempat ruang terbuka hijau tempat mereka sendiri menanam. Cuma memang kan namanya menanam pohon belum kelihatan besarnya, belum kelihatan tumbuh. Tapi yang saya tanam itu pohon yang seperti ini nih, yang bisa 2 meter, 3 meteran sebelah Mbak Friska itu kita tanam. Mungkin 2-3 tahun lagi baru bisa mendapatkan dampak positifnya. Dan untuk lahan-lahan milik Pemprov DKI Jakarta itu memang diwajibkan itu ya Pak? Sudah pasti kita tanam. Sudah pasti, walaupun sudah ada tanaman yang ada pohon, kita tambahkan, kita rapatkan. Jadi yang misalnya jaraknya tadinya 5 meter, jaraknya 2 meter sudah ada pohon. Seperti milik Dinas Taman di Jagakarsa itu kan menambah kurang lebih sekian hektar, langsung kita tanam. Oke, dan menarik juga tadi soal Jumat Menanam, dikaitkan juga dengan ketahanan pangan. Apa sebenarnya yang bisa ditanam oleh masyarakat jenis-jenisnya Pak? Di dinas atau di DKI itu ada 2 sumber yang menanam pohon. Yang pertama adalah Dinas Taman, yang kedua adalah Dinas KPKP, itu terkait dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan seperti sayuran, termasuk juga tanaman yang menghasilkan buah-buahan. Nah, kalau dilihat ya tempat-tempat lahan kosong pasti kita tanam yang sayur-sayuran dan yang memang dibutuhkan atau menghasilkan buah dia. Nah, itu udah banyak Mbak. Kalau dihitung itu mungkin bisa 4,3 juta pohon tanaman, maksud saya 4,3 juta tanaman. Jadi kalau kita bicara soal polusi ini kan beberapa waktu terakhir banyak dibicarakan masyarakat, dikeluhkan oleh masyarakat. Ini tidak bisa selesai dengan satu solusi saja ya Pak? Tidak bisa one single solution, tapi juga harus berkesinambungan. Sejauh ini koordinasi lintas kementerian lembaga dan juga Pemprov DKI Jakarta seperti apa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat? Tentunya khususnya Kementerian Lingkungan Hidup. Lantas yang berikutnya Kementerian Perhubungan membantu mengkonektivitas transportasi dengan pemerintah pusat. Ada sekarang sudah berjalan kereta api cepat, LRT Bekasi, LRT dari Bogor. Toh DKI juga menambah juga nanti LRT yang Rawamangun sampai dengan Manggarai. Itu kan terus kita tingkatkan konektivitasnya supaya warga itu nyaman untuk menggunakan kendaraan umum. Nah iya, agar warga nyaman, kalau nyaman otomatis juga akan mengurangi polusi udara ya. Insya Allah bisa mereka tertarik untuk menggunakan kendaraan umum. Tidak kalah penting, selain polusi tadi kita sudah bicara banjir, tapi juga bagaimana pertumbuhan ekonomi dan stunting. Nah, untuk membahas ini, usai jeda kita akan bahas lebih banyak lagi masih dengan PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Titik Pandang. Sesaat lagi.
nyangkut di pintu-pintu air dan menyumbat aliran air. Buang sampah sembarangan ini nih yang jadi salah satu penyebab banjir. Mulai dari diri sendiri, jaga kebersihan lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, dan bersihkan saluran depan rumah. Jaga kota kita, tanggung jawab bersama. Tunjukin Pak sampahnya. Masih di Titik Pandang bersama PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi Hartono. Tak kalah penting soal ekonomi dan stunting. Saya mulai dari kemiskinan dulu di DKI Jakarta. Kalau kita lihat dari data BPS Jakarta, angka kemiskinan di Maret 2023 4,4% poin atau turun 0,25% poin dibandingkan Maret 2022 sebesar 4,69%. Berkurang angka kemiskinannya, apa yang jadi kunci raihan positif ini, Pak Heru? Apa yang dilakukan sebenarnya? Ya, yang pertama pemadanan data. Jadi begitu saya masuk, saya minta dengan Dinas Sosial, dengan Dinas PAPP, Dinas KPKP, itu menyesuaikan data harus sama, data DTKS dan P3KE, dan itu terus disempurnakan. Sehingga 3 bulan saya masuk itu sudah berkurang. Yang tidak patut mendapatkan artinya mereka mampu, dan tidak patut ya kita keluarkan. Dan saat ini, bulan-bulan ini, sekali lagi data P3KI dan DTKS kami padankan lagi dan terus terkoreksi. Mungkin cukup banyak yang memang klasifikasinya itu memang harusnya mereka di kelas yang mampu. Nah, ini sedang dilakukan bersama dengan Kementerian Sosial. Nah, tadi terkait dengan kemiskinan ya. Nah, itu kita datanya kita gunakan melalui dari P3KI dan DTKS. Artinya kami Pemda DKI mencari benar-benar warga yang memang benar-benar miskin, yang memang klasifikasi dan syarat-syaratnya itu ada di Kementerian Sosial. Oh, yang dimaksud dengan miskin adalah A, B, C. Dan itu kita bantu, kita berikan bantuan-bantuan sosial. Nah, berikutnya adalah kalau kemiskinan itu sudah pasti kita harus intervensi di sana supaya kemiskinan, kedalaman miskinnya itu tidak bertambah. Bagaimana caranya? Kita berikan bantuan sosial, bantuan KJP, bantuan tambahan makanan, bantuan lainnya yang memang mereka supaya bisa survive, tetap tidak jatuh lagi lebih dalam dari status mereka kemiskinan. Bagaimana detailnya soal intervensi bansos yang diberikan oleh DKI Jakarta dan juga subsidi yang diberikan? Ada Kartu Jakarta Pintar Plus, ada KJP Kartu Lansia Jakarta, ada Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Praktiknya seperti apa, Pak? Ya, tentunya pintunya adalah di data tadi. Saya ingin data DTKS memang benar-benar akurat. Tinggal kita masuk nanti di desil 1, desil 2, desil 3. Itu kemiskinan berdasarkan ranking. Kita masuk di sana, apa yang kita bantu? Tadi KJP, KJMO, lantas kartu lansia, lantas mereka bisa mendapatkan kartu anak, lantas mereka bisa mendapatkan subsidi air bersih, itu tarifnya berbeda. Termasuk juga subsidi pangan, termasuk juga mereka bisa diberikan gratis transportasi. Nah, sehingga mereka bisa, nantinya kita harapkan mereka bisa mandiri, bisa menyolokkan anaknya, sehingga anaknya bisa mandiri dan terus terlepas dari status tadi. Jadi jangka panjangnya memang untuk kemandirian warga juga, tidak hanya bantuan saat itu saja ya, Pak? Iya, terus termasuk ke sekolah kan kita berikan yang terbaik. Ya. Sehingga mereka bisa belajar dengan baik dan bisa bekerja dan mandiri nantinya. Tadi kan bicara soal kemiskinan, tapi kalau kemiskinan ekstrim di Jakarta seperti apa sih, Pak Heru? Mudah-mudahan tidak ada ya, karena data BPS itu kalau memang pun ada ya kita cari, kita rawat. Yang dimaksud kemiskinan ekstrim antara lain
tidak bisa membelanjakan dirinya sendiri itu melebihi dari Rp11.000, ya kan? Toh sekarang kalau dibilang miskin ekstrim ada, dia tidak bisa membelanjakan, DKI ya saja dengan data yang ada, KJP aja sudah Rp250.000 kalau dirupiahkan. Lantas kartu Jakarta Sehat Rp37.800 per bulan per orang. Lantas tambahan makanan itu kan kalau kita hitung berapa selisih makanan murah itu, misalnya telur, daging, segala macam, artinya hari-hari mereka bisa makan. Jadi kalau bisa kita katakan spektrum yang dibenahi ini tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas hidup ya Pak ya? Termasuk juga memberikan bantuan di RW-RW kumuh, sarana prasarana, saluran, septic tank, jalan, terus supaya mereka bisa hidup dengan baik, lantas sinar matahari bisa masuk sehingga bisa mengurangi dampak TBC gitu kan, karena kurangnya udara, kurangnya matahari, ini kita bantu supaya mereka tidak terkena yang namanya TBC, tidak masuk juga anak-anaknya dalam kondisi stunting dan seterusnya. Bicara soal pergerakan ekonomi, saya jadi teringat Bapak Presiden Jokowi menginginkan DKI Jakarta ini setelah nanti ibu kota negara pindah ke ibu kota Nusantara tetap jadi global city. Ini seperti apa Pak Heru dan konteksnya seperti apa juga dalam pertumbuhan ekonomi di DKI? Pertama, DKI tentunya harus menjaga inflasi. Sumbangannya itu kalau kita tidak jaga menjaga inflasi 70% dari nasional. Yang berikutnya, pertumbuhan ekonomi masih tetap di Jakarta, sehingga perlu semuanya infrastruktur kita rawat, kita jaga. Lantas tadi Mbak sampaikan apa tadi? Untuk pertumbuhan ekonominya seperti apa setelah ditetapkan sebagai global city nantinya? Nah, global city. Nah, masuk ke global city itu kan ada kriteria sebuah kota. Kota itu harus transportasi yang mencukupi, harus nyaman, ya. Tadi kita sudah bicara di depan. Lantas masyarakatnya harus tinggal dengan nyaman juga. Mereka merasa nyaman bekerja hari-hari. Lantas ruang terbuka hijaunya bisa cukup. Nah, arah-arah itulah yang kita akan ambil menjadi sebuah kota global city di mana rankingnya mudah-mudahan bisa ranking yang cukup baik. Ya selama ini kan cukup jauh ranking itu, saya akan coba meningkatkan ranking itu tadi dengan ketahanan pangannya, dengan masyarakatnya bisa mandiri, dengan masyarakat ini kita lihat anak-anak bisa bermain dengan baik, ruang terbuka hijaunya cukup, lantas belajar mereka dengan sempurna, sekolahnya, fasilitasnya cukup memadai, antara lain transportasinya sudah banyak, MRT ada, LRT ada, bus Transjakarta cukup, TOD-nya bagus gitu. Ya, jadi berbagai aspek tadi harus dipenuhi untuk menuju global city. Kita perbaiki, kita tambah supaya ranking Jakarta itu bisa menjadi lebih baik. Tapi bicara soal anak-anak, tadi Pak Heru bilang saya mewakili ibu-ibu sangat concern sekali dengan masalah stunting, Bapak. Nah, kalau kita lihat datanya, dari 22.000 kasus stunting di Jakarta, 9.000 sudah terselesaikan. Ini apa yang membuat ini bisa dicapai? Yang pertama, saya meminta kepada jajaran Pemda DKI, stunting itu harus kita cari. Ya, cari stunting sehingga anak-anak itu bisa kita rawat. Kalau dia terkena gizi buruk, kita harus cepat ambil. Kalau gizi buruk nanti terus turunnya adalah stunting. Nah, stunting itu 20.000 kita cari. Nah, 9.000 sudah terselesaikan tentunya dengan program-program DKI, ada di Dinas Kesehatan, di Dinas Pendidikan, di Dinas KPKP, di Dinas Sosial. Anggaran itu ada di dinas-dinas yang tadi saya sebutkan. Contoh, sebenarnya mudah-mudahan DKI bisa mencegah stunting ini untuk tidak tumbuh terus, kecuali perpindahan penduduk ya. Perpindahan penduduk yang saya nggak tahu kesehatannya mereka pada saat masuk Jakarta. Nah, Jakarta sudah cukup baik. Contoh ketika menikah, sebelum menikah dites. Begitu ibunya hamil, kita jaring di puskesmas, mereka wajib mendaftarkan, wajib mengecek
waktu hamil secara bertahap ya, misalnya sebulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Jika mereka kekurangan gizi, kita tambahkan. Begitu dia lahir, mereka anak-anaknya tentunya wajib dicek kesehatan ke puskesmas. Nah itu kan simpul-simpul yang kita bisa tahan untuk supaya mereka kita tahu, oh ini kurang gizi, ini stunting. Simpul itulah yang bisa kita memperhatikan anak-anak itu masuk stunting. Ketika masuk stunting, maka tadi dinas kesehatan turun, dinas pendidikan turun, dinas KPKP turun, dan juga teman-teman swasta juga banyak membantu. Maka dari 20.000 bahkan 22.000, 9.000 sudah selesai. Tapi kan kita tidak tahu perpindahan penduduk terus mengalir dan terus ada. Jadi mungkin stunting ini terus ada. Maka dari itu sekali lagi 9.000 dan sisanya sekian puluh ribu itu ya mungkin bisa bertambah, mungkin bisa berkurang. Dan tantangan yang dihadapi juga kan bagaimana mencapai target dari Bapak Presiden Jokowi agar angka stunting ini di bawah 14% itu ya Pak ya? Mudah-mudahan Jakarta atau Jabodetabek, Bekasi, Bogor, dan lain-lain itu sama mengatasi stuntingnya ya. Sehingga kita bekerja sama lah. Sehingga DKI ini tidak berdiri sendiri dalam mengatasi stunting. Kan mereka hilir mudik tuh. Iya, betul. Kira-kira seperti itu. Dan kalau untuk dana yang digelontorkan penanganan stunting di DKI Jakarta? Iya, di Dinas Kesehatan itu ada 1,7 triliun. Oh, oke. Di Dinas Pendidikan ada kurang lebih 400 sekian. Dinas KPKP itu ada kurang lebih 900 untuk memberikan tambahan tadi. Nah, memberikan bantuan murah pangan kan. Ada telur, ada daging, ada susu, ada ikan. Mudah-mudahan itu orang tuanya sadar bahwa Pemda DKI memberikan bantuan itu untuk anak-anaknya bisa sehat, terhindar dari stunting dan terhindar dari gizi buruk. Nah biasanya stunting itu tidak selesai, itu yang anaknya ada sakit turunan, sakit bawaan. Oh, bawaan ya. Selain dia stunting, dia ada sakit yang memang perlu dicermati dan diobati dan diawasi terus-menerus. Biasanya kalau hanya kurang gizi atau kurang dia stunting, tidak ada penyakit bawaan, itu cepat sembuhnya. Dan kita harapkan artinya tidak hanya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja, tidak hanya dari sisi pemerintah, tapi juga warganya juga mengetahui, edukasi juga perlu dilakukan. Jadi gini, kadangkala yang susah itu bagi pemerintah daerah, bantuan sampai ke orang tuanya, sampai ke ibunya, tapi anaknya mau makan itu enggak. Oh, oke. Nah ini yang menjadi kendala. Nah bahkan unvolunteer itu atau warga yang sukarela mendampingi itu kesulitan di situ kita lihat. Misalnya diberikan telur. Nah telur itu anaknya mau makan nggak? Telurnya sudah direbus, kalau nggak mau makan ya buat ibunya. Tapi kan tujuannya berarti tidak tercapai. Baik. Jadi bagaimana di itu situ sampai kendala, ke anaknya? Sampai dimakan. Sampai dimakan ke anaknya. Itu yang diharapkan agar ya stunting ini angkanya bisa mudah-mudahan menurun jauh. Berikutnya juga masalah kemacetan nih Pak Heru. Tadi kita sudah bicara soal polusi sebenarnya, tapi lebih detail lagi soal kemacetannya. Seperti apa langkah-langkah Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulanginya? Kita bahas di Titik Pandang sesaat lagi.
Buang, hilang. Buang, hilang. Nih, kalau kalian asal buang sampah sembarangan, sampahnya tuh nggak akan hilang, tapi nyangkut di pintu-pintu air dan menyumbat aliran air. Buang sampah sembarangan gini nih yang jadi salah satu penyebab banjir. Mulai dari diri sendiri, jaga kebersihan lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, dan bersihkan saluran depan rumah. Jaga kota kita, tanggung jawab bersama. Tunjukin Pak sampahnya. Itu yang berat. Ya, untuk mikrotrans itu memang untuk mendekatkan transportasi umum pada publik ya. Artinya tadi first mile tadi sama last mile itu menjadi penting karena disitulah kemudahan itu akan memudahkan masyarakat untuk naik kendaraan umum. Jadi menurut saya itu belum luas, belum diperbanyak. Mikrotrans masih banyak mikrolet. Saya menganggap mikrolet konvensional yang belum masuk ke jajaran mikrotrans. Itu perlu dipercepat, karena itu salah satu cara mendekatkan transportasi umum pada publik. Dan juga sistem biaya terkoneksi dengan Transjakarta, nanti dengan LRT, dengan KCI, Jabodetabek. Itu yang bagus. Itulah yang saya katakan tadi, yang interkoneksi yang bagus itu sehingga membuat masyarakat menggunakan angkutan umum harus seperti itu. First mile, last mile-nya selesai. Ya, saya apresiasi di transportasi yang mendekatkan tadi mikrotrans, tapi jumlahnya belum banyak. Itu yang perlu segera dipercepat supaya beberapa di 5 wilayah kota DKI ini bisa terjangkau oleh mikrotrans sebanyak mungkin sehingga tidak ada lagi kendaraan-kendaraan yang membuat kemacetan gitu ya, supaya semua yang resmi itu bisa kita perbanyak dan kita perkuat, pelayanannya juga kita tingkatkan. Kebijakannya untuk mengatasi polusi itu sudah cukup baik menurut saya. Kita tahu di sekitar DKI banyak sekali pabrik-pabrik home industry ya. Itu mulai dari bakar kabel mau diambil tembaganya, mulai ada bakar batok kelapa untuk jadi arang dan sebagainya, itu banyak di sekitar Jakarta. Nah, itu yang harus diambil tegas, tindakan tegas. Tapi kita harus pikirkan kalau itu kita segel, kemudian orang itu bekerja di mana. Jadi Pemprov itu harus memikirkan bagaimana itu nanti tenaga kerja yang di sektor informal itu yang jumlahnya cukup besar. Ya, saya sih melihatnya itu sebuah hal yang baik ya, sehingga penanaman pohon itu harus wajib, jangan dihimbau. Menurut saya PJ Gubernur harus mewajibkan seluruh pemilik gedung, pemilik lahan yang kosong, tanamlah. Ya, jangan dibiarkan itu terbuka menjadi tempat pengumpulan puing, lalu menjadi tempat parkir dan sebagainya. Jadi intinya penanaman pohon harus terus dilakukan karena kita berpacu dengan kondisi perubahan iklim yang semakin nyata, dan salah satu yang bisa mengurangi, sekali lagi mengurangi, itu adalah penghijauan. Ya, harus diwajibkan, dan juga nanamnya jangan dari yang kecil, paling tidak sudah setinggi 2 meter sehingga mempercepat dia tumbuh menjadi sebuah pohon. Kalau bisa dicari pohon-pohon yang bentangannya itu melebar, daunnya itu lebar. Kalau yang kecil-kecil itu sering membuat kotor, dan itu kalau pasukan pembersihnya tidak rajin itu bisa menyumbat saluran air, menyumbat drainase sejenisnya dan sebagainya. Sekarang kan kita sudah menghadapi perubahan iklim ini, kondisi sekarang suhu mungkin rata-rata sudah 35 derajat, panas sekali, dan itu bisa dikurangi, karbon itu bisa dikurangi dengan penghijauan. Di mana ada tanah kosong, tanamlah. Di pantai-pantai Jakarta itu tanamlah mangrove untuk mengurangi hempasan ombak, lalu menggerus atau menahan air dari muara-muara yang lalu mengalir ke Teluk Jakarta.
Banjir di Jakarta itu tidak bisa dihilangkan karena memang posisi rendah dari wilayah Jakarta dengan laut utara Jakarta itu lebih tinggi airnya. Nah, persoalannya adalah bagaimana mengurangi banjir itu di DKI sekarang. Sejak zaman gubernurnya Ahok itu sudah mulai dikeruk, kemudian dipasang tanggul-tanggul, dan sekarang sudah dilengkapi dengan sodetan yang ini sempat terhenti beberapa tahun kalau saya tidak salah, yang harusnya sudah selesai, dan ini oleh Pak PJ Gub sudah diselesaikan. Jadi kita berdiri ini sebetulnya tempat semacam kontrol banjir lah ya di Jakarta, wilayah DKI, karena ini kan kalau tidak salah tadi saya lihat marketnya itu dari ujung sana Cianjur, Cipak, segala macam ke sini dengan sodetan-sodetan dan sebagainya. Jadi ini baik, dan saya berharap pada musim hujan nanti setelah November ini, kata BMKG, kita tidak lihat mudah ada genangan di wilayah DKI. Masih di Titik Pandang, saya Friska Clarissa bersama PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi Hartono. Bicara Jakarta, kemacetan ini harus dituntaskan, ini jadi harapan warga Jakarta, Pak Heru. Kita baca datanya, kalau dari data TomTom Traffic Index, ini naik dari 34% ke 54% pada Februari 2023. Pertanyaannya, apa solusi yang paling rasional, Pak Heru, untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta ini? Berarti orang yang ke Jakarta tambah banyak dong. Dari 34 menjadi 34% menjadi 54% kemacetan. Iya. Berarti roda 2, roda 4 berarti tambah banyak. Berarti masuk Jakarta orang tambah banyak. Perekonomian di sisi lain tumbuhkan kira-kira gitu. Iya. Ya memang momok sih. Transportasi ini menjadi hambatan kita semuanya. Kemacetan, semua habis waktunya di jalan. Iya. Dan ya kemacetan ini tidak tahun ini aja kan, tahun-tahun lalu sebelumnya sudah ada, tapi makin lama makin meningkat macetnya. Nah itu tadi salah satunya adalah sekali lagi mempercepat pembangunan transportasi umum. Saya ucapkan terima kasih dan dukungan dari pemerintah pusat yang sudah mempercepat. Tadi ada kereta api cepat, ada LRT, ada LRT ada 2 ya, dari yang Bogor dan Bekasi. Nah, tentunya DKI terus membangun. Terus sebagai contoh, MRT kita terus membangun sampai dengan kota. LRT yang milik DKI Jakarta kita bangun dari Rawamangun sampai dengan Manggarai. Terus berikutnya kita tambahkan feeder-feeder tadi, transportasi yang bisa menjemput warga sampai ke pemukiman, ke rumah, mendekati mereka, itu tentunya kita tambah. Dan DKI mungkin di 2023 dan 2024 akan menambah Transjakarta bus, akan kita tambah. Tahun ini mungkin kurang lebih 50, tahun depan hampir sama. Memang konektivitas first mile-nya dan last mile-nya dari dan ke tempat tujuan itu ya Pak ya? Iya betul. Itu yang akan dikembangkan terus oleh Pemprov DKI. Nah mudah-mudahan ini bisa sedikit mengurangi kemacetan. Integrasi LRT, MRT dan moda transportasi lain itu terus dilakukan ya Pak? Ya, terus. Semoga akan terus bertumbuh sehingga kemacetan berkurang. Mudah-mudahan DKI juga bisa membangun dengan APBD-nya, membangun MRT dari sisi MRT-nya bisa mempercepat, dari sisi pemerintah daerah juga bisa menambah TOD, sekali lagi bisa lebih nyaman lah masyarakat. Karena tantangannya bagaimana masyarakat ini mau beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum, itu yang terus dicoba lakukan oleh Pemprov DKI ya Pak ya, sampai sekarang tantangannya? Ya, termasuk saya mungkin. Sama Pak, saya juga lebih baik transportasi umum, semoga terus makin baik sehingga banyak yang menggunakan transportasi umum. Nah tapi bicara soal transportasi ini tidak terlepas juga dari polusi, karena ya macet otomatis juga polusinya bertambah. Bagaimana Pemprov DKI mengatasi dua hal ini yang berkelindan? Yang pertama, salah satu mengatasi supaya kemacetan tidak ada, yang tadi saya sampaikan, saya lupa menyampaikan, mungkin dalam jangka pendek ada beberapa titik itu satu arah, ada beberapa lokasi, 21 lokasi di daerah tertentu itu U-turn-nya kita perpanjang, ada U-turn-nya kita tutup, ada U-turn-nya kita pindahkan. Itu bisa mengurangi kemacetan. Nah yang berikutnya adalah polusi udara terkait dengan kemacetan. Kalau nanti masyarakat secara bertahap
menggunakan transportasi umum, tentunya kan polusi juga berkurang. Yang tadi saya sampaikan, transportasi berkurang, kita juga bisa gedung-gedung tinggi juga menggunakan konsep green building, dan kemarau juga tidak terlalu panjang kan? Iya. Seperti itu. Iya Pak, nah bicara soal kemarau, ini masih belum ada musim penghujan, tapi sebelumnya tadi kita sudah bahas juga soal banjir. Apa yang Pemprov DKI Jakarta akan push untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta ini Pak? Dinas Sumber Daya Air melakukan revitalisasi waduk, menambah waduk seperti Jakarta Timur itu. Kemarin saya sudah meresmikan 2 waduk, terus bertambah. Berikutnya juga di wilayah Jakarta Utara ada penambahan pompa di Pasar Baru, Gunung Sahari, Ancol. Nah, kapasitasnya cukup tinggi, sehingga ada sodetan di dekat kita ini. Kali Ciliwung ya kita perbaiki, di sisi utaranya kita tambah pompa-pompa yang tentunya mencukupi skop di area itu. Iya. Ini banjir salah satu problem utama yang harus diselesaikan. Tapi tampaknya 1 tahun kepemimpinannya Pak PJ Gubernur ini sudah ada banyak sekali pekerjaan rumahnya. Harapan ke depannya Pak Heru, dan apa sebenarnya yang akan jadi prioritas utama kerja dari Pak PJ Gubernur? Tantangan yang paling utama adalah kemacetan tadi sama polusi. Itu tantangan. Kemacetan dan polusi. Iya. Kalau banjir kita sudah tahu ya, sudah kurang banyak lah. Termasuk ruang terbuka hijau yang kita harus tambah terus kan, kurang lebih seperti itu. Itu tantangan. Tapi yakin itu bisa diselesaikan dengan baik. Sebenarnya siapa saja yang bisa membantu ini dan bagaimana pula peran serta warga khususnya Pak? Yang saya simpel aja mengimbau kepada warga, bantu Pemda DKI untuk memberikan warganya yang terbaik melalui program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemda DKI, yang telah diprogramkan. Yang berikutnya simple, jangan buang sampah sembarangan. Itu ya. Jadi kan kasihan PJLP, kasihan teman-teman SDA, Dinas Lingkungan Hidup. Hari ini sampah udah diambil, belum jalan 2 kilo, di sini sudah ada sampah lagi. Iya. Nah, itu simple himbauan saya kepada masyarakat. Iya, dan butuh kerjasama semua pihak, tapi yakin itu bisa dilakukan ya Pak Heru ya? Ya, insya Allah yakin. Kita lihat waktu yang singkat ini sampai di mana saya bisa bekerja maksimal. Dan kedepannya juga semoga bisa bekerja lebih maksimal lagi. Amin, terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bapak Heru Budi Hartono, PJ Gubernur DKI Jakarta, telah bergabung di Titik Pandang Kompas TV. Saya Friska Clarissa, sampai jumpa lagi di lain waktu. Dan Titik Pandang dipersembahkan oleh Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Minum Entrasol 2 kali sehari. Entrasol. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Kecelakaan kereta api Argo Semeru dan Argo Wilis di jalur Petak Sentolo Wates Kulon Pro dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh
Apa kabar saudara? Selama 30 menit ke depan berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, kereta Argo Semeru anjlok akibatkan 4 orang mengalami luka-luka. Informasi dan ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan juga berita utama lain yang aktual untuk Anda simak di antaranya. Hari Rabu besok saudara, nama bakal cawapres PDIP akan diumumkan. Bakal calon Presiden Anies Baswedan sampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk baca pres Prabowo Subianto. Di akhir acara, kami juga memiliki video pilihan banjir akibat hujan deras yang merendam sejumlah kendaraan di Tel Aviv, Israel. Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Sebuah pabrik kayu lapis di Sukoharjo, Jawa Tengah ludes terbakar. Api dapat dijinakan setelah 10 jam berjibaku dengan menerjunkan 8 unit damkar. Kobaran api menghanguskan sebuah pabrik kayu lapis yang berada di Desa Gendang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa pagi. Api membakar hampir keseluruhan bangunan pabrik hingga sejumlah mesin yang berada di dalam ruangan pun ludes terbakar. Diduga korsleting listrik menjadi penyebab peristiwa ini. 10 jam berjibaku, petugas damkar pun berhasil menjinakkan api dengan menerjunkan 8 unit mobil pemadam. Saudara, polisi mendapatkan perlawanan saat menggerebek sebuah kampung narkoba di Palembang, Sumatera Selatan. Pihak keluarga tak terima saat polisi hendak menangkap bandar narkoba. Adu mulut antara polisi dan keluarga bandar narkoba tak terhindarkan saat proses penangkapan di sebuah kampung di Kecamatan Gandus, Palembang. Polisi dihalang-halangi saat hendak membawa bandar narkoba ke kantor polisi. Meski begitu, saudara, upaya polisi membuahkan hasil. 5 pelaku ditangkap beserta barang bukti berupa 6,5 kg narkoba jenis sabu. Mereka dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Informasi selanjutnya, saudara, Ketua DPP Partai Golkar buka suara terkait dengan kabar akan bergabungnya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ke partai berlambang pohon beringin itu. Menurut Ketua DPP Partai Golkar, Davi Laksono, Partai Golkar membuka pintu bagi siapapun yang ingin bergabung dan bekerja sama untuk memajukan negara. Partai Golkar pun fokus pada kemampuan dan kapabilitas individu dan bukan pada sosoknya. Yang terpenting, individu tersebut mau berupaya untuk memenangkan Golkar di pemilu 2024. Pada dasarnya selalu menerima siapapun untuk masuk ke dalam Partai Golkar, berkarir dalam Partai Golkar, dan bersama-sama bekerja memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membantah kabar dirinya merapat ke Partai Golkar setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Gibran bilang bahwa ia masih kader PDI Perjuangan. Kabar pindahnya Gibran ke Partai Golkar ini muncul tak lama setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan soal syarat capres-cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Gibran menyebut dirinya selalu silaturahmi dengan semua partai politik dan tak ada pembahasan cawapres. Gibran bilang jika dirinya masih tetap kader PDI Perjuangan. Siapa yang bilang? Ada isu seperti itu. Tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang gitu? Loh, kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi ya. Saya kan tetap jaga silaturahmi dengan siapapun. Kan berarti Mas Gibran masih tetap di PDI Perjuangan?
Ya. Saudara bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengucapkan selamat ulang tahun kepada rival politiknya Baca Pres Prabowo Subianto. Ucapan selamat disampaikan usai Anies menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Fatmawati Selasa pagi. Tes kesehatan dilakukan sebagai syarat pencalonan pemilihan presiden. Anies mendoakan Prabowo agar selalu sehat dan dimudahkan dalam menjalankan amanat yang sedang diemban oleh Ketua Umum Partai Gerindra itu. Ya, saya mendoakan selamat ulang tahun, semoga selalu sehat, dimudahkan dalam menjalankan amanat yang sedang diembankan, dan semoga selalu dalam keberkahan Allah. Barakallahu fi umrik. Ya, makasih. Saudara Cawapres pendamping Ganjar Pranowo sudah mengerucut satu nama. Saat ditanya siapa namanya, Ganjar mengucapkan inisialnya akan diumumkan besok. Sebelumnya Selasa siang, Baca Pres Ganjar Pranowo menemui relawan. Usai pertemuan dengan agenda silaturahmi nasional Relawan Kebangsaan Nasional, Ganjar kemudian melanjutkan agendanya di Menara Kompas Jakarta. Ganjar tak menampik soal calon pendampingnya akan segera diumumkan. Ganjar berkata bahwa inisial nama cawapresnya akan diumumkan besok. Baca Pres dari PDI Perjuangan menambahkan bahwa hubungannya dengan nama-nama yang beredar sangat baik. Inisialnya mungkin ada, Mas. Inisialnya besok ya. Besok inisialnya ya. Pak Mahfud membuat nggak sih, Mas? Bener, Mas? Oh, belum. Inisialnya besok. Ya. Hubungan saya semua orang yang sering ditulis teman-teman baik semuanya. Sebelumnya, Saudara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut nama bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo sudah dipertimbangkan dengan matang. Megawati meminta agar kader PDI Perjuangan bersabar terkait dengan nama bakal cawapres Ganjar Pranowo. Megawati memastikan bahwa tak akan ada salah dalam memilih pendamping Ganjar di Pilpres tahun depan karena sudah melalui pertimbangan yang matang. Nama baca pres ataupun bacawa pres Ganjar diputuskan bukan hanya demi PDIP atau aspek elektoral, bukan juga atas kepentingan pribadi atau keluarga. Megawati menegaskan mencari pemimpin yang bisa memimpin Indonesia. Bersama. Saya telah mempertimbangkan dengan matang nanti siapa sosok yang paling tepat mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Saya sudah menerima masukan dari seluruh pihak, tapi tetap bersabarlah karena Ibu kalian beri hak prerogatif, artinya Ibu yang menentukan. Oleh sebab itu maka sabar aja, tunggu dari mulut saya nanti akan datang siapa pasangannya Pak Ganjar. Saudara hendak memasang bendera partai, seorang remaja justru tewas tersengat listrik. Usai jeda kami kembali. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings top enaknya. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan.
Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya Avian Brands. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Jangan asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Engkong, bagus buat propo. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Kenapa? Pilek deh. Hidung meler dan mampet biasanya disebabkan karena alergi atau pilek. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom, redakan bersin-bersin dan hidung mampet karena pilek. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Masih pilek? Enggak dong, kan ada Dikom. Pilek, ingat Dikom. Jangan asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Butuh multivitamin yang bikin melek? Nutrafol Gold Coffee memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral harianmu. Inovasi multivitamin kopi pertama di Indonesia. Nutrafol Gold Coffee, manfaat multivitamin dalam nikmatnya kopi. Polusi bikin gampang batuk, tenggorokan gatal. Solusinya pakai masker dan minum tolak angin yang telah teruji ilmiah, aman, dan berkhasiat. Agar daya tahan tubuh kuat dan gak masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan diphenhydramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings Food. Top enaknya. Terima kasih masih bersama kami di Berita Utama. Saudara, seorang remaja tewas akibat tersengat listrik saat memasang bendera partai di atas jembatan besi di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Proses evakuasi yang dilakukan dengan alat seadanya berlangsung dramatis. Hidayat, remaja asal Pekon Kejadian Lom, ditemukan lemas tak berdaya di atas tiang jembatan yang menghubungkan Pekon Kejadian Lom menuju Pekon Gedung, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, Lampung, Senin siang. Korban tersengat aliran listrik saat sedang memasang bendera partai. Diduga ia tak kuat menahan tiang bendera dan mengenai kabel listrik. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung membantu evakuasi korban dengan menggunakan alat seadanya.
Korban akhirnya berhasil dievakuasi dari atas tiang jembatan setinggi 3 meter dan dibawa ke puskesmas terdekat. Namun sayang, nyawa korban tak terselamatkan. Memasang bendera partai, salah satu partai, di atas jembatan beton bukan kejadian. Sementara itu, bambu untuk tiang bendera itu tidak kuat menopang karena bendera salah satu partai itu kan gede, jadi roboh mengenai tiang listrik gitu. Pihak keluarga menerima atas peristiwa yang terjadi dan tidak melaporkan kejadian ini ke polisi. Korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Rian Winarta, Kompas TV, Lampung. Informasi selanjutnya, saudara, petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan tengah mendalami kasus seorang ibu yang memandikan anaknya dengan tidak wajar bahkan terlihat nyaris tenggelam. Hal tersebut diketahui publik dari sebuah video yang viral di media sosial. Seorang bayi diletakkan dalam ember yang penuh dengan air tanpa dipegangi oleh ibunya hingga seperti nyaris tenggelam. Video yang viral tersebut kemudian diselidiki petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi pun memeriksa 3 saksi berkaitan dengan video yang dibuat di Jalan Penerangan Pesanggerahan, Jakarta Selatan ini. Ketiga saksi yakni Ketua RT, ibu bayi berinisial LN, dan tetangga yang melihat peristiwa itu. Polres Jakarta Selatan telah mengambil keterangan dari pihak ibu dan juga dari pihak Ketua RT setempat. Saat ini sejauh mana untuk penerapan unsur pidananya masih kami dalami, masih kami kumpulkan bukti-bukti. Klien sindrom baby blues. Ya, sejauh ini masih kami dalami. Nanti kami akan sampaikan. Kami menggandeng psikiater juga. Polisi juga berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Khusus Anak (UP3A) untuk mendalami kasus ini. Iksan Apriansyah, Kompas TV, Jakarta. Saudara, kereta Argo Semeru anjlok di daerah Kulon Progo, Yogyakarta Selasa siang. Setidaknya ada 4 orang terluka. Inilah detik-detik saat kereta Argo Wilis bersenggolan dengan kereta Argo Semeru Selasa siang. Masinis disebut sudah berusaha mengerem, tetapi benturan tetap terjadi karena terhalang badan kereta Argo Semeru. Kecelakaan terjadi di Dusun Kalimenur, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sebelum bersenggolan, KA Argo Semeru relasi Surabaya Gubeng Gambir anjlok hingga sejumlah gerbong keluar dari rel. Menurut PT KAI, 4 orang mengalami luka ringan dan dibawa ke rumah sakit. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan, namun para penumpang syok akibat kencangnya benturan. Nah, ada suatu benturan itu terasa kenceng dari bagian kiri kereta. Jadi kayak mungkin nggak tahu ya kayak gimana ya. Intinya, langsung semuanya oleng pelan, terus lama-lama olengnya kenceng. Terus, jadi langsung kalau saya kan di gerbong 1 ya, di eksekutif 1-nya. Itu yang kayak kondisi sekarang sih bisa dibilang yang paling parah ya. Karena dia terlalu miring banget ke kanan. Seluruh penumpang Argo Wilis selalu dievakuasi ke stasiun Tugu, Yogyakarta. Sementara penumpang kereta Argo Semeru dievakuasi ke stasiun Wates. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, banjir akibat hujan deras merendam sejumlah kendaraan di Tel Aviv, Israel. Selengkapnya saat lagi di Berita Utama. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Wah, gerah, panas. Minum Adem Sari Sparkling, cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling, dengan es lebih enak. Adem Sari, vitamin C tinggi.
Kopi ABC Klepon. Sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon. Rasa legit Nusantara. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dibenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Kopi ABC Klepon. Sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon. Rasa legit Nusantara. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amarbank semua main aman. Dengan Brankas dari Amarbank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amarbank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, bablas angine. Kopi ABC Klepon. Sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon. Rasa legit Nusantara. Butuh multivitamin yang bikin melek? Nutrapur Gold Coffee memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral harianmu. Inovasi multivitamin kopi pertama di Indonesia. Nutrapur Gold Coffee, manfaat multivitamin dalam nikmatnya kopi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Kopi ABC Klepon. Sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon. Rasa legit Nusantara. Kenapa? Pilek deh. Hidung meler dan mampet biasanya disebabkan karena alergi atau pilek. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom, redakan bersin-bersin dan hidung mampet karena pilek. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Masih pilek? Enggak dong, kan ada Dikom. Pilek, ingat Dikom. Saudara, hujan deras dan cuaca buruk, ibu kota Israel Tel Aviv dilanda banjir yang meluas di seluruh kota hingga ke Yerusalem pada hari Minggu waktu setempat. Akibat bencana ini, saudara, sejumlah kendaraan warga terendam dan 2 orang meninggal dunia.
Saudara, terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini. Saya Arizona Gali, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan berita utama yang didukung oleh berusia paling rendah. Mahkamah Konstitusi tolak batas usia Capres-Cawapres 35 tahun. Namun orang yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah boleh mencalonkan diri di Pilpres. Kami memperoleh informasi. KPK dan PPATK usut dugaan aliran dana korupsi Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem hingga miliaran rupiah. Kereta cepat Jakarta-Bandung Wush resmi beroperasi 18 Oktober 2023. Pengamat transportasi publik soroti biaya pembengkakan proyek kereta cepat. Selengkapnya dalam laporan khusus. Malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh kereta Argo Wilis yang sempat menyerempet Argo Semeru yang anjlok di Kulon Progo, Jawa Tengah mulai berhasil dipindahkan. Akibat kecelakaan, sejumlah jadwal kereta mengalami keterlambatan. Nama bakal Cawapres Ganjar Pranowo sudah mengerucut pada satu nama dan akan diumumkan Rabu besok 18 Oktober 2023. Dikabarkan bakal gabung ke Golkar, putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya masih kader PDI Perjuangan. Selamat malam, saudara. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam telah menyiapkan sejumlah sorotan pilihan khusus untuk Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya, bersama saya, Nitya Anissa. Informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Sebuah rumah dan mobil terbakar akibat bensin eceran diduga tersulut rokok di Pandeglang, Banten. Aduh, Wah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kebakaran kios bensin eceran merambat membakar rumah dan sebuah mobil di Kelurahan Cilaja, Kecamatan Majasari, Pandeglang. Kebakaran diduga berawal saat pemilik kios menuang bensin eceran yang akan dijual. Kemudian tersulut api dari rokok. Akibatnya pemilik kios bensin mengalami luka bakar serius dan dibawa ke RSUD Berkah untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Balap motor kejuaraan Provinsi Kalimantan Barat menelan 3 korban. Saudara, maksud kami memakan korban. 3 orang penonton cedera tertimpa pagar pembatas yang ditabrak pebalap. Seorang pebalap kehilangan kendali dan menabrak pagar pembatas atau barikade. Kemudian barikade itu menghantam penonton. 3 penonton dan 1 pebalap dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo, Pontianak. Dari hasil pemeriksaan, rumah sakit menyatakan para korban tidak mengalami luka serius.
Pasca anjloknya dua kereta api yakni Argo Semeru dan Argo Wilis di Pedukuhan Kalimenur Kulon Progo, saudara, lokomotif kereta api Argo Wilis akhirnya berhasil dievakuasi. Sementara proses evakuasi gerbong masih belum bisa dilakukan. Lokomotif kereta api Argo Wilis yang sempat menabrak kereta api Argo Semeru yang anjlok akhirnya berhasil dievakuasi. Polisi mengatakan proses evakuasi dua rangkaian kereta api ini terus diupayakan PT KAI Daerah Operasional 6 Yogyakarta. Proses evakuasi rangkaian gerbong kedua kereta api ini terus dilanjutkan hingga Selasa malam. Upaya ini dilakukan agar lalu lintas perkereta apian di jalur ini kembali normal. Berdasarkan data terbaru jumlah penumpang kereta api Argo Semeru sejumlah 472 orang dan kereta api Argo Wilis berjumlah 288 orang. Seluruh penumpang yang mengalami luka baik berat maupun ringan ada 31 orang. Dari jumlah tersebut 28 diantaranya mengalami luka ringan dan sudah ditangani di lokasi kejadian. Sementara 2 diantaranya menjalani rawat jalan dan 1 orang harus mendapatkan perawatan intensif menginap di Rumah Sakit Queen Latifah Sentolo. Yang luka baik ringan maupun menjalani rawat inap bisa kami sampaikan sejumlah total 31 orang, terdiri dari 28 orang luka ringan sudah ditangani di tempat atau di lokasi ini. Kemudian 1 rawat inap dan 2 rawat jalan. Sudah dievakuasi semua. Kemudian tadi sudah difasilitasi oleh KAI baik yang menuju Gambir Jakarta maupun ke Surabaya. Imbas kecelakaan, sebagian calon penumpang kereta api Argo Wilis yang hendak berangkat dari stasiun Madiun menuju Surabaya, Jawa Timur harus dibatalkan. Sementara beberapa calon penumpang lain memilih untuk pindah menggunakan kereta api lain. Akibat kecelakaan yang terjadi antara kereta api Argo Semeru dan kereta api Argo Wilis membuat kereta api Argo Wilis dari Bandung menuju Surabaya yang seharusnya tiba di stasiun Gubeng pukul 17:35 mengalami keterlambatan. Penumpang kereta api Argo Wilis selanjutnya dialihkan ke kereta lain tujuan Surabaya. Sedangkan untuk keberangkatan jarak jauh dari wilayah Daob 8 Surabaya baik dari stasiun Surabaya Gubeng dan stasiun Malang masih sesuai dengan jadwal keberangkatan. Kereta Argo Semeru jurusan Surabaya, Jakarta anjlok di dekat stasiun Kalimenur, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta. Sementara dari arah Bandung menuju Surabaya, melaju kereta Argo Wilis yang lantas menabrak gerbong Argo Semeru. Masinis Argo Wilis disebut sudah berusaha mengerem, tetapi benturan tetap terjadi karena rel terhalang badan kereta Argo Semeru. Kencangnya benturan membuat penumpang syok. Nah, ada suatu kayak benturan itu terasa kenceng dari bagian kiri kereta. Jadi kayak mungkin nggak tahu ya kayak gimana ya. Jadinya, langsung semuanya oleng pelan, terus lama-lama olengnya kenceng. Terus, jadi langsung kalau saya kan di gerbong 1 ya, di eksekutif 1-nya, itu yang kayak kondisi sekarang sih bisa dibilang yang paling parah ya, karena dia terlalu miring banget ke kanan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun sebanyak 31 penumpang mengalami luka-luka dan 1 orang harus mendapatkan perawatan intensif dan menginap di Rumah Sakit Queen Latifah, Sentolo. Saat ini lokomotif KA Argo Wilis berhasil dipindahkan, sementara proses pemindahan gerbong masih dilakukan agar lalu lintas perkeretaapian di jalur ini kembali normal. Informasi selengkapnya terkait dengan anjloknya Argo Semeru, kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Hantoro. Selamat malam Hantoro. Hantoro, bagaimana saat ini di lokasi kejadian? Apakah sudah ada estimasi waktu evakuasi hingga akhirnya jalur bisa kembali normal? Berapa lama? Ya, Nitya.
Hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi dari PT KAI terkait perkiraan atau selesainya evakuasi gerbong-gerbong dua rangkaian kereta ini. Memang saat ini mulai dari sore tadi evakuasi terus dilakukan hingga malam hari ini, dan evakuasi juga melibatkan ratusan pekerja ya, dan lebih dari 100 pekerja dari beberapa daerah mungkin diarahkan ke sini untuk melakukan proses evakuasi secara serempak. Jadi setiap gerbong itu dengan peralatan yang ada, jalur-jalur itu mulai diangkat, rel-relnya diangkat sebagian, kemudian juga daerah ini juga karena faktor resiko, daerah juga diisolir ya dari Polsiska atau polisi khusus kereta api juga mengamankan areal di sekitar lokasi kejadian, karena memang warga hingga malam ini juga masih bertahan menonton proses evakuasi dua rangkaian kereta api ini. Ya. Ya, lalu bagaimana dengan kondisi penumpang korban luka, Hantoro? Ya, untuk korban luka sampai info terakhir masih satu orang masih berada di Rumah Sakit Umum Queen Latifah yang memang tidak jauh, jaraknya sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Baik, apakah kemudian ada rencana untuk membuat para penumpang paling tidak yang berharap bahwa perjalanan akan kembali normal untuk semua jalur? Ya, kalau pengamatan kami di lapangan memang PT KAI masih terus mengebut ya, dan untuk saat ini konsentrasi masih berada di rel yang sebelah utara. Jadi ada dua kren yang di lapangan. Saya lihat ada dua kren, satu kren berupa kereta kren, jadi kemudian satu lagi sudah ada juga mobil kren berukuran besar yang sudah berada di samping sisi utara rel, yang mungkin sebentar lagi bisa dioperasikan untuk membantu mempercepat proses evakuasi atau memindahkan gerbong-gerbong ini. Ya. Baik, jadi saya mohon kepastiannya apakah sudah ada kabar terakhir terkait paling tidak kapan jalur ini akan kembali normal, kereta akan kembali beroperasi? Hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi dari PT KAI, sebentar lagi, karena informasi juga Humas PT KAI sudah berada di lokasi untuk akan melakukan rilis terkait dengan proses evakuasi ini. Ya. Baik, terima kasih Hantoro sudah bergabung bersama kami melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Terima kasih jurnalis Kompas TV Hantoro. Yang juga menjadi sorotan utama adalah mengenai putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, yang sempat dikabarkan bakal gabung ke Golkar. Namun Gibran menegaskan bahwa dirinya masih kader PDI Perjuangan. Usai jeda kami kembali. Wuih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings to Top enaknya. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi.
manisnya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Nggak enak? Iya, kayak ada manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Ukong, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Wuih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara Ketua DPP Partai Golkar buka suara terkait kabar akan bergabungnya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ke partai berlambang pohon beringin itu. Menurut Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono, Partai Golkar membuka pintu bagi siapapun yang ingin bergabung dan bekerja sama untuk memajukan negara. Partai Golkar pun fokus pada kemampuan dan kapabilitas individu dan bukan pada sosoknya. Yang terpenting, individu tersebut mau berupaya memenangkan Golkar di pemilu 2024. Bakal calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo buka suara terkait isu Gibran Rakabuming Raka yang rencananya ditarik Partai Golkar. Ganjar Pranowo menyebut nama Gibran Rakabuming Raka juga memiliki kans atau peluang menjadi pendampingnya di Pilpres mendatang. Soal Gibran yang disebut ditarik oleh Golkar, Ganjar menjawab semua tergantung pilihan politik Gibran. Ditarik ke Golkar bagaimana, Mas? Kenapa? Isu Gibran ini ditarik ke Golkar. Ya, tanya Mas Gibran. Apakah dia akan ke Golkar atau tidak? Nantinya disandingkan jadi cawapresnya Pak Prabowo. Lah ya kan dia Mas Gibran yang mau dicampilkan. Tapi ada kan tidak sih untuk jadi cawapresnya Mas Ganjar sendiri? Semua punya kan yang sama, kandidat siapapun gitu ya. Politik itu sebelum janur melengkung kan masih akan terjadi sesuatu. Bisa-bisa saja. Ya, sementara itu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membantah isu yang menyebut dirinya pindah ke Partai Golkar untuk maju di Pilpres 2024. Gibran menegaskan dirinya masih berstatus sebagai kader PDI Perjuangan. Gibran Rakabuming Raka mengakui sampai saat ini masih menjalin komunikasi dengan berbagai pihak termasuk petinggi Partai Golkar. Namun ia tidak pernah membicarakan mengenai kemungkinan bergabung dengan Partai Golkar.
Gibran santer dikabarkan akan berpindah ke Partai Golkar setelah MK mengabulkan sebagian gugatan tentang syarat Capres-Cawapres yang tadinya berusia minimal 40 tahun diubah menjadi minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menjadi kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Dari isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat di Golkar. Ada tanggapan? Siapa yang bilang? Karena ada isu seperti itu. Tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang gitu? Enggak. Artinya Mas Gibran berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar? No, kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi ya. Saya kan tetap jaga silaturahmi dengan siapapun. Berarti Mas Gibran masih tetap di PDI Perjuangan? Ya. Sementara itu, Baca Pres Anies Baswedan dan Bacawa Presnya Muhaimin Iskandar malam ini menggelar kumpul keluarga di kediaman Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Caimin dan Anies bersama keluarga mereka sedang berbincang di teras rumah Anies. Menurut Anies, kumpul keluarga ini untuk mempererat silaturahmi keluarga. Baca Pres Anies dan Bacawa Pres Caimin bakal mendaftar ke KPU sebagai paslon Pilpres 2024 di hari pertama pendaftaran, yaitu Kamis mendatang. Bersama Ibu Ros dan anak-anak, lalu saya, Ferry dan Ibunda serta anak-anak, kita ngobrol santai, cerita-cerita tentang antar keluarga kita, cerita masa lalu, cerita masa anak-anak, cerita kita malam hari ini bersantai bersama keluarga, ngobrol bareng sambil nanti minta doa restu dari orang tua untuk persiapan hari Kamis besok kita datang daftar. Itu aja sih ceritanya, Gus. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menghormati putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Presiden PKS Ahmad Syaiqo enggan berspekulasi mengenai putusan MK yang dianggap syarat akan kepentingan politis. Presiden PKS Ahmad Syaiqo menanggapi soal putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan syarat Capres-Cawapres berpengalaman sebagai kepala daerah. PKS mengaku pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Menanggapi isu putusan MK yang dianggap politis, Ahmad Syaiqo menyebut perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam. Hormati berbagai keputusan itu, ini kan sebuah lembaga yang independen. Apapun keputusannya, ya tentu kita menghormati segala keputusan yang dimunculkan. Masalah politis nggak politis itu faktor tadi, mungkin masalah kaitan yang apakah independensi dan sebagainya, atau kaitan-kaitan yang mungkin perlu hal-hal yang kajian-kajian nanti yang lebih mendalam ya. Saudara, pengurus PDI Perjuangan malam ini menggelar rapat internal di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dalam pertemuan tersebut, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut telah menyampaikan sejumlah hal terkait dinamika yang ada, termasuk putusan MK soal syarat batas usia Capres-Cawapres. Melihat dinamika yang ada, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan arahan jika PDI Perjuangan akan mengumumkan nama bacawa pres Ganjar Pranowo diumumkan Rabu besok pukul 10 pagi. Dengan melihat dinamika yang ada, ya pada akhirnya Ibu Megawati Soekarno Putri ya menugaskan DPP Perjuangan untuk berkoordinasi dengan tim pemenangan nasional Ganjar Presiden, sehingga besok pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pada jam 10 tepat akan diumumkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar.
Saudara, nama Almas Sakibiru menjadi sorotan karena menjadi penggugat syarat batas usia Capres dan Cawapres 40 tahun dan menambahkan kemudian syarat pengalaman sebagai kepala daerah. Meski demikian, mahasiswa berumur 23 tahun ini membantah mengajukan gugatan ke MK untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. 5 dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi setuju dengan alasan yang diajukan penggugat syarat Capres-Cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Meski ada 4 hakim yang menyampaikan pendapat berbeda, putusan tersebut tetap berlaku. Alasan dibalik gugatan ini pun lalu menjadi sorotan. Almas Sakibiru, mahasiswa asal Solo yang menjadi penggugat syarat batas usia Capres dan Cawapres 40 tahun dan menambahkan syarat pengalaman sebagai kepala daerah, membantah mengajukan gugatan ke MK untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka di Pilpres. Kaitannya dengan Mas Gibran atau apapun, ini murni dari niat saya sendiri, nggak ada intervensi pihak manapun. Ya kalau mau dibuat jalan Mas Gibran ya monggo, kalau enggak ya udah. Ya karena kan saya orang Solo, otomatis kan saya merasakan dampaknya Mas Gibran ini langsung gitu kan. Kalau mungkin di luar sana mungkin banyak, tapi saya ya kurang tahu lah. Mahasiswa yang merupakan putra Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI, Boyamin Saiman ini mengklaim tak ada intervensi di balik gugatan yang ia ajukan. Menurut Almas, ia hanya ingin anak muda punya kesempatan yang sama. Terlepas dari niat putusan ini, mau tidak mau menjadi kontroversial karena ketok palu menjelang masa pendaftaran pasangan Pilpres. Pasalnya, di antara nama-nama yang kerap masuk dalam bursa Cawapres di Pilpres 2024, hanya Gibranlah yang belum berusia 40 tahun namun sudah punya pengalaman sebagai kepala daerah. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah sempat viral, Polres Metro Jakarta Selatan kini melakukan penyelidikan terkait video bayi yang ditenggelamkan oleh ibunya ke dalam ember. 3 saksi telah diperiksa termasuk ibu bayi. Kami hadirkan informasi selengkapnya di Kompas Malam usai jeda. Jangan asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, Mak. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Polusi bikin gampang batuk, tenggorokan gatal. Solusinya pakai masker dan minum tolak angin yang telah teruji ilmiah, aman, dan berkhasiat. Agar daya tahan tubuh kuat Dan gak masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Kenapa? Pilek deh. Hidung meler dan mampet biasanya disebabkan karena alergi atau pilek. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom, redakan bersin-bersin dan hidung mampet karena pilek.
Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Masih pilek? Enggak dong, kan ada Dikom. Pilek, ingat Dikom. Sumrenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Sumrenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Jangan asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wingsfood. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerit dari Wingsfood. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, diduga tidak mematikan tungku di dapur, sebuah rumah di Ponorogo, Jawa Timur ludes terbakar. Sang anak tewas terjebak api karena terkunci di dalam rumah. 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran di Desa Carangrejo, Sampung, Ponorogo, Jawa Timur. Tragisnya, selain kehilangan rumah, keluarga Samino ini juga kehilangan putrinya yang berusia 40 tahun karena pada saat kebakaran sedang terkunci di dalam rumah. Hasil pemeriksaan sementara api diduga berasal dari tungku yang masih menyala saat Samino yang berusia 70 tahun atau ayah korban keluar rumah untuk beli gula. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Sumrenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Sumrenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, seorang pengendara mobil di Pasteur, Bandung menabrak dan menyeret sepeda motor. Diduga sopir mobil berkendara dengan kondisi mabuk. Posisi Pasteur anu mabuk tadi anaknya. Sebuah video yang menunjukkan mobil menyeret motor sejauh 5 km. Sang pengemudi diduga dalam pengaruh minuman keras. Menurut polisi, insiden ini terjadi pada Minggu malam. Mobil yang dikemudikan oleh seorang pria bernama Rio Kardomanurung ini menabrak 2 sepeda motor. Bukannya berhenti, mobil justru tancap gas dan membuat motor terseret. Ini RSK semua anggota semua RSK. Ya udah, coba aku di Etolmi. Adalah pengemudinya dalam keadaan mabuk, ya. Nanti setelah lengkapnya nanti Kasat Lantas saya akan merilis. Kondisi sebelah luka ringan karena yang terseret adalah motornya, ya. Atau motornya yang terseret informasinya, ya. Jadi yang terseret di viral itu adalah motornya yang terseret, orangnya sudah jatuh. Kondisinya luka ringan, ya. Tapi tetap kita minta keterangan tersangka. Kalau di mobil tuh 1 orang aja pengemudinya aja. Ya, ada 2 orang tapi 1 orang yang masih, apakah yang mabuk itu 1 orang doang nanti secara rilisnya nanti dari Kasat Lantas. Setelah sempat viral, Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan terkait video bayi yang ditenggelamkan oleh ibunya ke dalam ember.
3 saksi telah diperiksa termasuk ibu sang bayi. Betapa teganya. Dalam rekaman video yang berdurasi 40 detik ini, seorang ibu memasukkan bayinya ke dalam ember di kamar mandi. Bukannya memandikan sang buah hati. Ibu menenggelamkan anaknya di dalam ember hingga posisi kepala di bawah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan membenarkan peristiwa yang terjadi di Jalan Penerangan Pesanggerahan Jakarta Selatan ini. 3 saksi sudah diperiksa guna mengetahui kronologi kejadian. Polisi masih menyelidiki unsur pidana dalam peristiwa itu. Umumnya saat ini masih dalam proses. Jadi penyidik kami sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap ibu tersebut. Dan kami juga menggandeng dari pihak KPAI dan juga UP P3A dalam rangka untuk melaksanakan pemeriksaan dari si ibu ini. Pak, Ibu dikabarkan punya kelainan sindrom baby blues. Ya, jauh ini kan masih kami dalami. Nanti kami akan sampaikan. Kami menggandeng psikiater juga. Saat ini ada 3 orang saksi. Jadi ada ibu saksi R, jadi salah satu tetangga yang mengetahui kejadian tersebut, terus ketua RT dan juga pada ibu LN itu tadi. Polres Metro Jakarta Selatan telah berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak atau UP3A guna menyelidiki kasus ini. Iksan Apriansyah, Kompas TV, Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan penanganan dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo ditangani secara profesional. Bareskrim hingga Propam diminta melakukan pendampingan. Kapolri mengatakan dari hasil dari asistensi kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul saat ini telah naik ke tingkat penyidikan. Kapolri belum mempublikasikan nama pimpinan KPK yang diduga melakukan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang terakhir. Saya sudah perintahkan agar prosesnya harus betul-betul ditangani secara profesional. Oleh karena itu, di dalam setiap tahapannya dampingi Bareskrim, Propam saya minta turun. Sehingga setiap tahapan yang berjalan itu betul-betul profesional. Ya, itu sangat teknis. Yang jelas pesan saya dilaksanakan cermat, profesional, tidak arogan. Kami membuka ruang agar ini bisa diawasi, bisa disupervisi baik oleh KPK ataupun dari unsur eksternal lainnya. Sementara itu, Polda Metro Jaya memeriksa Wakil Ketua KPK periode 2015 hingga 2019 Saud Situmorang terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo sebagai saksi ahli. Saud menegaskan soal foto yang beredar pertemuan Firly dengan Syahrul Yassin Limpo seharusnya komisioner KPK tidak boleh bertemu dengan pihak berperkara. Para pimpinan KPK juga seharusnya mengetahui dan saling memberitahu jika melakukan pertemuan dengan pihak lain. 2002 itu tahun 2004 sampai 2018 paling nggak itu di KPK ada 90 surat putusan pimpinan. Itu yang mengatur semua KPK itu harus seperti apa bekerjanya. Yang saya terakhir di sana yang saya ingat adalah tahun 2018 itu mengenai tata kerja. Tata kerja KPK itu diatur. Alasan apapun, kata-katanya kan begitu kan? Dengan alasan apapun tidak boleh ketemu. Itu di pasal 36-nya, di pasal 65-nya dipidana 5 tahun. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK membenarkan cek 2 triliun milik Syahrul Yassin Limpo terindikasi palsu. Cek 2 triliun rupiah tersebut ditemukan saat penggeledahan rumah dinas mantan-mantan Syahrul Yassin Limpo beberapa waktu yang lalu.
Selain itu ditemukan uang tunai 30 miliar rupiah dan 12 senjata api di kediaman politisi Nasdem tersebut. Kepala PPATK Ivan Yustiavan dan menyatakan PPATK sudah mengecek dokumen cek 2 triliun rupiah milik SYL atas nama yang tertera sering melakukan penipuan dan terindikasi palsu. Modus pelaku adalah meminta bantuan uang administrasi, penyuapan petugas bank dan petugas PPATK agar dana cair dengan janji komisi beberapa persen dari nilai dokumen palsu tersebut. Kami hadirkan informasi lain di Kompas Malam, Saudara, diantaranya mengenai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo yang akan diumumkan Rabu besok. Kenapa? Pilek deh. Hidung meler dan mampet biasanya disebabkan karena alergi atau pilek. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom, redakan bersin-bersin dan hidung mampet karena pilek. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Masih pilek? Enggak dong, kan ada Dikom. Pilek, ingat Dikom. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru, Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru, Baraka. Gigi sehat, yakin Baraka.
Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memberikan sinyal bahwa calon wakil presiden pendampingnya akan diumumkan Rabu besok, tanggal 18 Oktober 2023. Hal ini disampaikan baca pres Ganjar Pranowo saat ditanya awak media mengenai isu nama Menko Polhukam Mahfud MD yang menguat sebagai pendampingnya di Pilpres 2024 mendatang. Ganjar mengatakan inisial pendampingnya dalam Pilpres 2024 akan disampaikan pada Rabu besok. Ganjar menegaskan hubungan dirinya dengan sejumlah nama yang sempat menjadi kandidat sudah terbangun positif. Riset dilibatkan, swasta dilibatkan. Inisialnya besok ya. Besok inisialnya ya. Inisialnya besok. Ya. Hubungan saya semua orang yang sering ditulis teman-teman baik semuanya. Koalisi Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo masih menyimpan nama bakal capres yang rencananya bakal dibuka besok. Lantas siapa nama-nama yang akan menguat menjadi bacawa pres? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Niputu Trisnanda di kediaman Megawati Soekarno Putri di Tuku Umar dan juga Jona Hamonangan di kediaman Prabowo Subianto di Kartanegara. Kita akan menyapa rekan-rekan jurnalis Kompas TV. Saya akan ke Putu terlebih dahulu. Putu, selamat malam. Putu, jadi benar bahwa besok akan diumumkan kemudian ada nama inisial M, ini kabarnya menjadi pendamping Ganjar di Pilpres tahun depan. Bagaimana pantauan Anda di Tuku Umar? Ya, selamat malam Nitya dan juga Anissa. Betul, tadi kami sempat bertemu dan juga meminta pernyataan secara resmi dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bahwa pada hari ini ada pertemuan di Tengku Umar, tepatnya di kediaman pribadi dari Megawati Soekarno Putri yang juga merupakan Ketua Umum dari PDI Perjuangan. Tadi sebelum meninggalkan lokasi yang ada di Tengku Umar, Hasto ini menyampaikan bahwa nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo untuk berkontestasi di Pilpres 2024 akhirnya akan disampaikan kepada publik. Waktunya juga sudah dikonfirmasi bahwa nanti Ketua Umum baik itu Megawati Soekarno Putri, kemudian juga partai-partai seiring seperti Perindo, kemudian ada P3 dan juga Hanura akan ikut mendampingi untuk menyampaikan nama tersebut di kantor DPP PDI Perjuangan yang ada di Diponegoro pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentu saja yang juga dinanti-nantikan oleh publik adalah siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Berbagai nama muncul sebelumnya bahwa ada yang menyampaikan 10 nama, kemudian mengerucut jadi 5 nama. Dan belakangan namanya semakin mengerucut lagi. Bagaimana kemudian juga kita tahu saat ini sudah ada TPN atau Tim Pemenangan Nasional dari Ganjar Pranowo yang disingkat TPNGP. Ini memang sudah menyampaikan Wakil Ketua dari TPNGP Beni Ramdhani dari Partai Hanura bahwa inisialnya adalah M. Nah, ini juga yang kemudian menjadi menarik. Sebelumnya pada saat jurnalis Kompas TV ini mengikuti perjalanan bagaimana kemudian Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai presiden, kemudian juga bagaimana dinamika politik yang terjadi, pertempuran dalam tanda kutip di Jawa Timur ini juga menjadi menarik begitu. Oleh karena itu ini juga menjadi salah satu concern dari partai seiring yang mengusung Ganjar Pranowo. Oleh karena itu nama Mahfud MD sendiri ini juga sudah berkali-kali muncul dan masuk dalam bursa cawapres Ganjar Pranowo. Yang kemudian juga menarik adalah Nitya dan juga saudara, kami mendapatkan sebuah foto yang berisi atau menunjukkan Mahfud MD ini bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Dari salah satu sumber yang tidak ingin disebutkan namanya begitu kepada Kompas TV, ini membenarkan bahwa pertemuan tersebut terjadi di Tengku Umar, kediaman dari Megawati Soekarno Putri. Mengapa kemudian kami juga melaporkan dari titik ini, Nitya dan juga Anissa, ada informasi yang menyampaikan bahwa ada pertemuan sebelumnya di Tengku Umar dengan beberapa pihak. Tadi memang kalau kita mengutip bagaimana pernyataan Hasto, pertemuan ini ditujukan untuk kebutuhan internal saja. Tapi tadi sekitar pukul 8 malam atau 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, ada satu kendaraan yang keluar dari Tengku Umar. Memang tidak bisa dikonfirmasi karena pada saat itu kita tidak melihat secara langsung siapa yang mengendarai ataupun juga berada di dalam kendaraan tersebut. Kembali ke analisa terkait dengan nama Mahfud MD sendiri, ini juga menjadi
menarik begitu ya, karena kalau kita lihat nama Mahfud MD ini juga memiliki kedekatan secara ideologis. Bagaimana kemudian Mahfud MD ini juga dekat dengan kelompok NU yang basisnya banyak di Jawa Timur, yang juga jadi concern dari PDI Perjuangan untuk kemudian bertarung mendapatkan elektoral di Jawa Timur. Nah, kita nantikan apakah di jam 10 besok nama Mahfud MD ini adalah nama yang dipilih oleh Megawati Soekarno Putri, kemudian juga ada Oso, kemudian ada ketum dari Perindo dan juga Mardiono dari P3. Bagaimana keputusannya kita nantikan besok pukul 10, Nitya. Kalau dari Teguh Umar pukul 10 akan diumumkan, lantas bagaimana dengan pengumuman bacawa pres pendamping Prabowo Subianto? Saya akan tanyakan ke Jona Hamonangan. Jona, selamat malam. Kalau terakhir Prabowo sebut masih konsolidasi, mengerucut menjadi 4 nama sih, tapi belum jelas siapa yang paling menduduki posisi pertama begitu. Ketum PAN Zulkifli Hasan juga sempat menyebutkan bahwa akan diumumkan besok, sama-sama besok. Sudah adakah sinyal nama cawapres Prabowo? Jona. Iya Nitya, kalau kita lihat saat ini memang eskalasi politik semakin tinggi, tensi politik juga semakin memanas, dan nama-nama sebenarnya sudah semakin mengerucut. Apalagi kalau kita lihat terkait dengan saat ini, kondisi sekarang khususnya eskalasi politik, di mana Mahkamah Konstitusi sudah mengabulkan sebagian, di mana ada gugatan capres-cawapres, di mana muncul nama Gibran Rakabuming Raka, ditambah lagi dengan adanya isu akan masuk Golkar. Jadi ini situasi memang sangat dinamis ya. Nah, memang benar terkait dengan adanya statement dari Zulhas, di mana besok sudah mulai akan diumumkan siapa nama cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Tapi ketika ditanya terkait dengan bagaimana kondisi saat ini, memang kondisi saat ini memang khususnya di kediaman di Kertanegara memang cukup ramai, dan kami sendiri awak media juga berusaha untuk mencari tahu terkait dengan bocoran siapa yang akan mendampingi khususnya untuk besok. Nah, saat ini memang kalau kita lihat di kondisi ini saat ini memang Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto sedang merayakan ulang tahun, jadi cukup banyak perwakilan partai politik yang masuk ke rumah, dan kami sendiri juga berusaha untuk menanyakan siapa pendamping, tapi masih bergeming atau belum ada jawaban. Nah, ketika disinggung terkait dengan apakah nanti cawapresnya adalah Gibran atau tidak, mereka sendiri mengatakan bahwa ini masih harus dirumuskan dan nanti masih harus dibahas. Di mana memang ini gabungan dari Koalisi Indonesia Maju. Apakah nanti yang menjadi cawapres final adalah Gibran atau tidak, ini masih menunggu adanya statement. Mengingat kalau kita lihat saat ini eskalasi sudah semakin meninggi, apalagi pendaftaran capres-cawapres sudah semakin dekat. Jadi memang sudah harusnya nama atau mungkin ada nama yang sudah semakin menyempit. Nah, kalau kita lihat dari statement yang ada minggu lalu, di mana ada 4 nama atau ada 4 tokoh yang sudah mengerucut, mulai dari ada tokoh di luar Jawa, ada tokoh yang di dalam di Jawa, baik mungkin Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Memang ini belum bisa dipastikan apakah clear nama tersebut keluar atau tidak. Memang cukup banyak nama yang muncul siapa pendamping, mulai dari nama Gibran, nama Erick Thohir, dan juga sejumlah nama lainnya. Yang pasti terkait dengan nama yang tersebut, kami masih menunggu terkait dengan siapa nama yang akan dimunculkan besok, khususnya yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Tapi kalau kita lihat terkait dengan eskalasi, di mana besok juga Gibran akan dipanggil untuk datang ke kantor DPP PDI Perjuangan. Apakah nanti akan ada kejutan, mungkin Gibran akan keluar atau mungkin Gibran akan bergabung, di mana rumornya akan digolkarkan atau tidak, masih menunggu keputusan besok, di mana mungkin antara Rabu atau Kamis sudah akan ada keluar nama siapa cawapres yang akan mendampingi khususnya Prabowo Subianto. Oke, Jona, tentu yang menjadi sorotan pertanyaan adalah nama Gibran begitu ya, meskipun Gibran sendiri menyebut bahwa saya masih menjadi kader PDIP. Tapi bagaimana kondisi di sana? Bagaimana reaksi para ketua umum koalisi pendukung Prabowo Subianto ketika disebutkan nama Gibran? Seberapa besar kemudian Gibran ini berpeluang untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024? Iya, ini memang cukup menarik ya. Tadi dari sejumlah tokoh yang masuk khususnya ke rumah Prabowo Subianto, mulai dari Prof. Yusril sampai kepada AHY, tadi juga ditanyakan terkait bagaimana terkait dengan posisi Gibran. Yang menarik adalah mereka sendiri mengatakan mendukung apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan mengabulkan sebagai gugatan, di mana fokus utamanya adalah terkait dengan gugatannya adalah pernah menjadi kepala daerah. Mereka sendiri cukup komitmen dan yakin bahwa ini adalah keputusan terbaik. Apakah mereka setuju Gibran menjadi cawapres atau tidak? Jawaban yang kami tangkap atau yang kami terjemahkan adalah mereka sendiri menunggu dari
apa yang menjadi hasil keputusan khususnya dalam koalisi Indonesia Maju ini. Apakah nanti ketika para partai ketum koalisi ini setuju atau tidak, mungkin akan dirumuskan besok ataupun mungkin akan dirumuskan mungkin malam ini. Yang pasti saat ini masih banyak tokoh baik partai politik ataupun makin dari tokoh koalisi yang masih berada di rumah, dan apakah mungkin akan terjadi pembahasan yang cukup seru atau tidak memang masih belum bisa ditafsirkan. Yang pasti adalah nama Gibran saat ini memang cukup kuat, apalagi kalau dibandingkan dengan nama-nama lain yang ada, memang nama Gibran cukup populer yang ada. Kami masih menunggu apakah nanti akan ada nama yang diumumkan siapa pendamping Prabowo Subianto. Terima kasih Jona Hamonangan. Sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda di kediaman Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri di Teguh Umar. Terima kasih rekan-rekan. Belum ada keputusan pasti, namun kedua belah pihak menjanjikan bahwa besok akan ada nama, mengingat hari pertama pendaftaran tanggal 19 Oktober ini jatuh pada hari Kamis. Terima kasih rekan-rekan melaporkan langsung. Kami hadirkan informasi lain di Kompas Malam, Saudara, usai jeda, diantaranya mengenai hutan lindung Gunung Lawu yang kembali terbakar hebat meski sempat padam. Titik api yang sulit dijangkau membuat petugas kesulitan memadamkan api. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru, mie sedap rawit bingit ayam jerih. Satu-satunya dengan rawit asli. Di sedap rawit bingit, ayam jerih. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin nagih. Sedapnya rawit bingit. Di sedap rawit bingit, ayam jerih. Dari Wisma. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Saya oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo.
Diduga akibat korsleting listrik, 2 rumah di Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat terbakar. 3 orang tewas akibat kebakaran. Api dengan cepat membakar 2 bangunan rumah di Jorong Parit Rantang, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Akibat kebakaran, 4 penghuni rumah terjebak, 3 diantaranya meninggal dunia. Api diduga dipicu korsleting listrik dari salah satu rumah. Kebakaran juga menyebabkan 2 mobil dan 6 motor hangus terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah 10 mobil tim damkar berjibaku di lokasi. Sempat padam, saudara, hutan lindung Gunung Lawu kembali terbakar hebat. Titik api yang sulit dijangkau membuat petugas kesulitan memadamkan api. Hingga Selasa sore kebakaran terus meluas dan mengarah ke jalur pendakian Gunung Lawu melalui Cemoro Sewu, Desa Ngancar, Magetan. Lokasi kebakaran yang sulit dijangkau membuat upaya pemadaman yang bisa dilakukan hanyalah membuat sekat bakar. Setelah pemantauan visual dari bawah itu dimungkinkan diperkirakan lokasinya memang di blank spot. Jadi kanan kirinya jurang, hanya bisa dijangkau lewat atas, sedangkan posisi angin juga mengarah ke atas kencang. Jadi untuk pemadaman langsung ke titik api itu sangat berbahaya. Demikianlah informasi di Kompas Malam, saya Nitya Anissa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Kompas TV, Rumah Pemilu. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi tolak batas usia Capres-Cawapres 35 tahun. Namun, orang yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah boleh mencalonkan diri di Pilpres 2024. KPK dan PPATK usut dugaan aliran dana korupsi Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem hingga miliaran rupiah. Kereta cepat Jakarta-Bandung, Wush, resmi beroperasi 18 Oktober 2023. Pengamat transportasi publik soroti biaya pembengkakan proyek kereta cepat. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Selama 30 menit ke depan, laporan khusus kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Selengkapnya, informasinya bersama saya, Gracia Adur. Inilah laporan khusus lengkapnya. Saudara, Mahkamah Konstitusi tolak batas usia Capres-Cawapres 35 tahun. Namun, Hakim MK memutuskan orang yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah boleh mencalonkan diri di Pilpres meski belum berusia 40 tahun. Putusan MK itu disebut jadi karpet merah putra sulung Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, maju di Pilpres 2024.
berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Teka-teki gugatan batas usia Capres-Cawapres terjawab sudah. Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan menerima sebagian tuntutan syarat jadi Capres-Cawapres. Meskipun menolak batas usia jadi 35 tahun, namun Hakim MK mengabulkan syarat orang yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah boleh mencalonkan diri di Pilpres. Hakim MK menilai kepala daerah sudah berpengalaman dan dipilih melalui pemilu yang sah di daerahnya. Meski MK mengabulkan sebagian tuntutan syarat peserta Pilpres, 4 hakim punya pandangan berbeda atau dissenting opinion. Salah satunya adalah Hakim MK Saldi Isra yang menyebut keputusan berubah saat Ketua MK Anwar Usman terlibat mengambil keputusan. Baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Dalam hal ini, secara faktual, perubahan komposisi hakim yang memutus dari 8 orang dalam perkara nomor 29, 51, 55 menjadi 9 orang dalam perkara 90, 91 tidak hanya sekadar membelokkan pertimbangan dan amar putusan, tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan, meski ditambah dengan embel-embel sebagian sehingga menjadi mengabulkan sebagian. Satu gugatan bernomor 90 terkait pengalaman sebagai kepala daerah yang dikabulkan MK berasal dari seorang mahasiswa hukum Universitas Surakarta bernama Almas Sakib Biru. Putusan MK ini disebut jadi karpet merah putra sulung Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, maju di Pilpres 2024. Bagi saya relevan publik berdialektika dan membangun diskursus soal putusan ini dan kepentingan pragmatis di belakangnya, kepentingan politik praktis di belakangnya, karena seorang hakim pun mempertanyakan itu dan bahkan membuka secara terang benderang dinamika perbedaan putusan antara yang dihadiri 8 hakim dengan yang dihadiri oleh 9 hakim, di mana itu melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga publik sama-sama tahu ya memiliki hubungan keluarga dengan nama yang digadang-gadang akan kemudian punya peluang maju melalui putusan 90 ini. Merespons putusan MK yang memuluskan langkah Gibran, sejumlah aktivis menggelar maklumat keprihatinan. Direktur Amnesty International Usman Hamid menilai putusan MK sebagai bukti penguasa saat ini sangat kuat dan reformasi kembali ke titik nol. Reformasi kembali ke titik nol. Mundurnya reformasi ditandai dengan merosotnya demokrasi dan diperburuk oleh fenomena politik dinasti. Meski masih menuai pro dan kontra, palu hakim MK sudah diketuk. Komisioner Komisi Pemilihan Umum bahkan menyebut putusan MK yang sangat dekat masa pendaftaran Capres-Cawapres 2024 tak jadi penghalang. Normalnya memang cukup lama, tapi kita kembali kepada penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak dibacakan. Partai Gerindra yang kerap menggadang-gadang Gibran sebagai baca pres potensial Prabowo Subianto pun menyambut positif putusan MK. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman mengatakan koalisi parpol pengusung akan segera membahas bakal cawapres Prabowo usai putusan MK memuluskan langkah Gibran. Gibran menjadi cawapres 3 hal. Pertama, regulasi. Kalau regulasi memungkinkan. Yang kedua, kalau para ketua umum, kalau Pak Prabowo dan ketua umum partai politik pendukung menyetujui untuk mengusung. Ketiga, kalau yang bersangkutan berkenan. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi putusan MK dan potensi Gibran menjadi bacawa presnya Prabowo Subianto. Untuk putusan MK, saya kembalikan lagi ke MK. Kalau mau bertanya detail masalah klausul ini itu, tanya ke pakar hukum, tanya ke penggugatnya. Urusan capres
capres, cawapres, itu urusannya para ketua umum. Jika Koalisi Indonesia Maju setuju menyandingkan Prabowo Gibran, lampu hijau dari Gibran Raka